Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Suara batuk yang tergesa-gesa seakan memecah kesunyian di dalam halaman. Suara ini sangat tua, seolah-olah berasal dari seseorang yang berada di tahun-tahun terakhir hidupnya. Bahkan angin pun terasa semakin kencang seiring dengan gema batuknya. Angin menderu-deru, menyebabkan lentera berkedip lebih kencang dan bergetar seolah-olah sedang menghambat pernafasan terakhir. Angin menyebabkan lentera bergetar seolah-olah ingin menutup halaman dan mengambil jiwa yang berjuang. Saat lentera berguncang, orang dapat melihat kata matahari di lentera. Keluarga matahari. Batuk-batuk yang memecah kesunyian ini menyebabkan banyak langkah kaki menggema di dalam halaman. Banyak petugas yang melakukan pengangkutan dan tiba di depan sebuah rumah yang tampak biasa saja. Saat ini ada 3 lelaki tua berdiri dengan cemas di luar. Di belakang mereka ada banyak anggota keluarga Sun. Untuk apa kalian semua panik? Orang tua ini belum bisa mati. Suara serak dipenuhi kelelahan datang dari dalam rumah. Leluhur. Salah satu lelaki tua di luar tampak cemas dan seolah-olah berjalan hendak berbicara. Tepat pada saat ini, suara kuda datang dari kejauhan terdengar. Kuda-kuda itu bergerak dengan tergesa-gesa, dan gangguannya sangat jelas terdengar di malam yang sunyi ini. Tak lama kemudian, perang kuda tiba di luar halaman. Seorang pria parubaya berpakaian besi sedang duduk di atas kuda. Dia memancarkan rasa keperkasaan, dan berada di sana seorang lelaki tua yang berantakan karena angin. Wajah lelaki tua ini pucat. Kudanya terlalu cepat, sehingga membuatnya takut. Kuda-kuda itu berhenti di depan halaman. Pria parubaya itu meraih pria itu dan menggerakkannya ke halaman seperti angin. Mereka segera sampai di luar rumah. Leluhur, cucu telah membawa dokter terbaik untuk leluhur merawat. Omong kosong, tubuh tua ini telah hidup selama 1000 tahun dan saya telah mencapai batas umur saya. Bagaimana hal ini bisa dibudidayakan oleh Dokter Fana? Suara serak datang dari dalam rumah dan mulai batuk lagi. Saat semua orang tegang, pintu rumah terbuka. Seorang wanita tua berambut putih berjalan keluar dengan 2 gadis pelayan mendukungnya. Hari ini saya memanggil kalian semua ke sini karena tubuh tua ini tahu bahwa saya tidak akan hidup lebih dari 7 hari, dan saya khawatir. Namun selain tubuh tua ini, tidak ada lagi pembudidaya di keluarga Sun, sehingga menghilangkan kekejaman dunia budidaya. Kalian semua, keberatan bahwa tidak ada generasi mendatang yang boleh didekati. Menikmati kekayaan dunia fana adalah pilihan terbaik. Kalian semua, ingat kata-kataku. Saat wanita tua itu terbatuk, matanya berbinar saat melewati keturunannya. Tekanan untuk menyebar dari seluruh tubuh dan memenuhi semua orang yang hadir. Hal ini menyebabkan semua keturunannya, termasuk pria parubaya berpakaian besi, gemetar ketakutan dan segera menjawab. Bagus jika kalian semua mengingatnya, bagus jika kalian semua mengingatnya. Sekarang, kalian semua pergi dan biarkan aku beristirahat sendiri. Mata wanita tua itu berhenti bersinar. Meskipun usianya sudah tua, orang masih dapat melihat bahwa dia cantik ketika dia masih muda dan suka memarahi orang lain. Semua keturunannya yang berani tidak berani menentangnya dan semuanya pergi. Bahkan para pelayan pun berpencar juga. Malam itu menetap angsur menjadi tenang. Wanita tua ini menghela nafas dan perlahan duduk di kursi batu di sebelahnya. Dia memandang bulan yang sedikit tertutup dan mulai mengenang masa lalu. Aku semakin tua dan suka bernostalgia. Meskipun aku akan mati, aku tidak bisa mengubah kebiasaanku yang ingin memarahi. Ngomong-ngomong, aku tidak memarahi banyak orang dalam hidupku. Sesosok muncul di benak wanita tua itu. Orang itu, awalnya dia mengira dia adalah seorang yang cerdas dan terlalu malas untuk menjaganya. Dia menjadi marah dan sering memarahi kemalasannya. Kalau dipikir-pikir lagi, wanita tua itu tersenyum. Dia sangat bahagia karena dia menemukan kebahagiaan dalam ingatannya. Sesosok putih tiba-tiba muncul di luar halaman di bawah lentera. Wang Lin melihat ke halaman di depannya. Saat dia menyebarkan akal ilahi ke seluruh planet Ranyun, dia hanya menemukan satu orang yang dia kenal. Seorang yang melibatkan kecil yang menarik sangat mendandani dirinya sebagai seorang pria.
Pada saat itu, orang itu akan memarahinya dengan keras setiap kali dia kembali ke guanya untuk menjaganya dengan baik sehingga suatu hari nanti dia dapat mencapai Dao. Wang Lin dapat melihat bahwa semua yang dia katakan adalah tulus. Ini adalah perasaan unik di dunia budidaya yang kejam ini. Hal ini menyebabkan rasa hangat muncul di dalam diri Wang Lin. Itu sebabnya dia masih ingat orang ini. Dia tidak menyangka bahwa satu-satunya orang yang masih dia ingat setelah 1000 tahun adalah gadis itu. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berjalan menuju halaman. Saat kedua lentera bergetar dan langkah kakinya menggemuruh, dia tiba di luar rumah yang tampak biasa saja. Dia melihat sosok seseorang yang dia kenal di masa lalu, pengemudi perempuan Sun Ling. Kedatangan Wang Lin seperti manusia biasa dan langkah kakinya menggemuruh. Dia tidak menyembunyikan apapun dan tidak akan menyembunyikan apapun. Wanita tua itu mengerutkan kening. Tanpa berbalik, dia mulai memarahi, bukankah aku sudah bilang untuk membiarkan tubuh tua ini beristirahat sebentar? Wang Lin tersenyum dan dengan lembut berkata, kita belum pernah bertemu selama 1000 tahun. Saya saja baru tiba dan Anda ingin saya pergi. Wanita tua itu tercengang saat mendengar suara Wang Lin. Dia berbalik dan melihat Wang Lin tidak jauh darinya. Tubuhnya gemetar. Sungu. Wanita tua itu memandang Wang Lin, dan setelah sekian lama dia tersenyum. Kapan kamu kembali? Wanita tua itu tidak kehilangan akal sehatnya seperti Master Flamespark dan teman-temannya, dia segera pulih. Meskipun umur hidupnya jauh lebih rendah daripada Master Flamespark dan tingkat kinerja jauh lebih rendah, dengan hanya 7 hari tersisa untuk hidup, dia telah melihat banyak hal. Kini dia hanya merasakan nikmatnya bertemu dengan seorang teman lama. Saya baru saja kembali. Saya lewat dan ingin melihat apakah masih ada teman lama yang tersisa. Wang Lin duduk di hadapan wanita tua itu, dia memandangnya seolah-olah sedang melihat seorang teman dengan baik. Di mata Wang Lin, namanya tidak penting. Bagaimanapun, hubungan mereka bukanlah hubungan pria dan wanita, melainkan teman lama. Tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, itu semua hanyalah kenangan. Malam ini, Wang Lin sangat senang. Kata-katanya dan Sun Ling bergema di dalam halaman. Meski suaranya serak, dia masih seperti tawa nyaring dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan dinginnya angin musim gugur pun menghilang dan menjadi seperti hembusan napas musim semi yang membuat seseorang merasa hangat. Cahaya bulan berangsur-angsur meredup dan warna putih muncul di lanskap langit. Seolah-olah mata langit perlahan terbuka. Saat warna putih memenuhi langit, Wang Lin dengan lembut berkata, apakah kamu benar-benar memutuskan? Di mana ada kehidupan, tentu saja ada kematian, saya sudah sangat lelah, bahkan jika aku bertahan, tidak akan ada artinya. Lebih baik pergi. Sun Ling tersenyum sambil menatap Wang Lin. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat meminum pil ini. Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan pil dan berbaring. Dia menghela napas sambil menatap wanita itu sekali lagi. Lalu dia berjalan keluar halaman tanpa menoleh ke belakang. Sun Ling menyaksikan sosok Wang Lin yang perlahan memudar. Dia merasa seperti memasuki kesurupan saat dia duduk di luar, mengelola gua, memarahi seorang pemuda yang sering keluar dan jarang tinggal untuk cocok ditanam. Tahukah Anda, apa yang penting bagi para kuat? Biar ku beritahu, yang terpenting adalah ketekunan. Meskipun bakatmu tidak bagus, kamu masih bisa maju jika rajin. Saya telah menjaga gua-gua ini selama bertahun-tahun, dan beberapa sponsor dari sini bahkan telah mencapai tahap formasi jiwa. Tak lama kemudian mereka akan berangkat pagi-pagi untuk berkeliaran seperti Anda. Senyuman di wajah wanita tua itu menjadi lebih cerah, namun ada sedikit warna merah di bawah senyumannya. Cahaya pagi menyinari bumi dan menghilangkan dinginnya malam. Bahkan angin musim gugur menjadi tidak terlalu dingin dan mengandung kehangatan perak. Daun kuning, merah, dan lei beterbangan tertiup angin. Itu terlihat sangat indah. Wang Lin perlahan mendaki gunung tertinggi di planet ini. Dia tidak menggunakan pukulan apapun dan berjalan seperti manusia. Sama seperti saat dia membawa Wang Ping untuk menaklukkan gunung ini. Wang Lin berdiri di samping sungai yang mengalir dan terhentinya kedamaian. Sebuah perahu yang sepi bergerak di lautan. Wang Lin berdiri di atas perahu yang sepi sambil memandang dunia sambil menghadap ke laut yang mengamuk. Ping gunung itu seperti kebanggaan, sungai adalah pikiran, dan laut adalah hati. Saya membawa Anda untuk meletakkan gunung agar Anda memiliki harga diri. Tidak menyerah pada surga,
tidak menyerah pada takdir. Dimanapun Anda berada, harus memiliki kebanggaan untuk mengangkat kepala. Aku membawamu untuk menaklukkan sungai ini agar kamu menyadari bahwa sungai yang mengalir tak berujung itu mengandung iman. Tanpa iman sungai ini tidak bisa melambat dan tanpa iman seseorang hanyalah mayat yang berjalan. Ayah membawamu untuk menenggelamkan lautan ini agar kamu memiliki hati yang setinggi lautan. Dengan hatimu yang bagaikan lautan, tidak ada yang lain yang terhitung. Wang Lin berjalan melewati gunung, sungai, dan lautan. Dia berjalan melewati dataran, hutan, dan semua yang dia lihat bersama Wang Ping saat itu. Meskipun dia adalah dewa kuno bintang 7. Padahal dia terkenal di alam luar. Meskipun dia akan menjadi terkenal di alam batin dan mengejutkan semua orang. Namun, dia tetaplah seorang ayah. Seorang manusia yang merindukan putranya, Wang Ping. Memikirkan tentang kampung halamannya, pikirannya menjadi melankolis. Dia merasakan jiwa Wang Ping datang dari surga melawan manik. Rambut putih dan sosok kesepian. Wang Lin meninggalkan kenangan tak terlupakan yang diberikan tempat ini padanya dan perlahan menghilang di kejauhan. Hanya desahan melankolis yang tersisa. Setelah meninggalkan planet Ranyun, Wang Lin tidak berhenti. Saat riak menggema di bawah kaki, dia dengan cepat menjelajahi bintang-bintang. Hal terakhir ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Wang Lin. Ada tempat yang sangat terpencil di Alheaven, dan dipenuhi kabut. Jika seseorang menyerang secara acak, ia akan mudah tersesat dan terjebak di dalam selamanya. Ini adalah tanah terlarang di Alheaven. Penggarap jarang datang ke sini. Jika ada yang lewat, mereka akan memilih menghindari tempat ini dan tidak berani mendekat. Ada beberapa binatang buas aneh yang tersembunyi di dalam kabut luas ini, dan itu sangat mirip dengan lautan awan. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka punya dunianya sendiri di sini. Ketuhanan indera akan terpengaruh oleh kabut, sehingga sulit untuk menutupi area tersebut. Sosok Wang Lin muncul di luar area ini saat gelombang bergelombang. Saat dia melihat kabut tebal di hadapannya, matanya bersinar. Setelah dia meninggalkan alam surgawi guntur, dia dikirim ke sini di dalam tubuh binatang eksotis itu. Kemudian dia membawa orang-orang surgawi terpilih keluar dan melihat kabut ini. Dia juga melihat binatang raksasa mirip paus itu, Nether Beast. Hal terakhir yang harus dilakukan Wang Lin di Alheaven adalah berburu Nether Beast. Nether Beast sangat besar dan kuat. Namun, ia sangat pemalu dan bersembunyi dari semua musuh. Kepribadiannya yang pemalu tidak cocok dengan tubuhnya yang besar. Meskipun demikian, sedikit hal di dunia ini yang berani. Meskipun Tuan Lufu tahu binatang itu ada di sini, dia tidak berani berpikir untuk memburu binatang ini. Bahkan Tuan Lufu tidak dapat melakukan apapun terhadap binatang ini, menunjukkan betapa kuatnya binatang itu. Jika kepribadiannya kejam, Alheaven akan mengalami bencana. Meskipun ular Moongazar lebih besar dari binatang ini, ia juga tidak berani memprovokasinya. Nether Beast hanya mengetahui doa mantra. Mantra pertama adalah halus menjadi. Meskipun tubuhnya besar, kecuali ia menampakkan dirinya, Anda akan kesulitan menyadarinya, meskipun ia berada tepat di samping Anda. Karena sifatnya yang penakut, begitu merasa diganggu, ia akan langsung memilih berubah menjadi macat sehingga sulit ditemukan. Mantra kedua adalah kebalikan dari kemampuan pertama. Entah itu ular Moongazar atau Master Lufu, mereka semua harus berlari saat menghadapi mantra kedua ini. Nether Beast berisi alam di dalam tubuhnya. Bisa besar atau kecil, tidak bisa diprediksi. Satu-satunya mantra yang diketahuinya adalah memagari. Begitu binatang yang dipojokkan, ia akan membuka mulutnya dan melahapnya. Bintang-bintang akan bergetar, dan apakah itu mantra, binatang buas, pembudidaya, dan bahkan planet, semuanya akan ditelan ke dalam tubuhnya dan terperangkap di dalam. Nether Beast tidak akan membuka mulutnya selama puluhan ribu tahun, tapi begitu itu terjadi, waktu akan mengalir. Ini berarti bahwa sekali Nether Beast mengambil inisiatif untuk melahapnya, ia dapat menyebabkan puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun berlalu di dunia dalam tubuhnya. Ia tidak memiliki mantra apapun untuk memperlambat waktu, hanya agar waktu berlalu seketika. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, ada Nether Beast dewasa. Ia terpaksa terpojok satu kali, dan menambah domain bintang. Jutaan tahun berlalu dalam sekejap. Bintang domain berubah menjadi debu dan semua musuhnya mati. Sangat sedikit orang yang memahami Nether Beast.
Mereka hanya tahu bahwa ia tidak mempercepat waktu setiap kali ia mempercepatnya, karena hal itu akan menyebabkan banyak tekanan bagi monster di bawahnya. Meski begitu, sedikit orang yang berani mengancam binatang buas ini. Pemahaman sebagian besar Wang Lin tentang Nether Beast berasal dari alam luar. Setelah dia menyerap begitu banyak pengalaman, pemahamannya tentang Nether Beast secara bertahap menjadi lebih komprehensif. Karena itulah dia menjadi sangat tertarik pada Nether Beast dan memutuskan untuk menangkapnya. Satu-satunya hal yang membuat bingung adalah bagaimana Kaisar Surgawi dari alam surgawi guntur dapat menggunakan Nether Beast. Menatap kabut, mata Wang Lin berbinar. Seandainya dia tidak melihat Nether Beast dan merasakan kekuatan yang tak terbayangkan, dia akan mengira bahwa monster itu hanya bertubuh besar dan tidak memiliki banyak kekuatan. Kaisar Langit adalah orang yang luar biasa. Mungkin dia punya metode lain untuk meminjam kekuatan binatang itu. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia mengambil langkah dan memasukkan ke dalam kabut. Dia terlalu cepat dan dalam sekejap dia masuk ke dalam kabut. Saat dia masuk, dia menyebabkan kabut bergolak. Sepertinya olah ada banyak hantu yang menangis di telinga. Tangisan sedih itu sangat mengejutkan. Kabut ini membuat Wang Lin sangat gelisah. Dia mengandalkan kekayaan besar dan akuarium dengan tubuh aslinya untuk keluar perlahan terakhir kali. Namun, sekarang dia tidak peduli dan melakukan perjalanan dengan sangat cepat melewati kabut. Dia juga menyebarkan akal ilahi untuk mengisolasi area sekitarnya. Meskipun dia tidak bisa menutupi seluruh area, apapun dalam jarak ratusan ribu kaki sudah jelas dalam pikirannya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, Wang Lin tidak akan menggunakan Zhou Jin dan Ling Dong untuk membantu pencarian. Nether Beast ini bukan seorang yang cerdas dan sangat pemalu. Begitu dia merasakan gangguan dalam ketuhanan, dia akan segera melarikan diri. Tidak masalah jika ia melarikan diri, tetapi begitu ia berubah menjadi halus untuk melarikan diri, akan sulit bagi Wang Lin untuk dipasarkan. Selain itu, dia tidak ingin membunuh binatang ini tetapi menjadi binatang esensi kehidupan dewa kuno. Saat bergerak maju, ekspresi Wang Lin sangat serius. Setiap langkah yang diambilnya menghapusnya ratusan ribu kaki. Dia terus-menerus bergerak menembus kabut, mencari jejak Nether Beast. Waktu perlahan berlalu, tapi Wang Lin tidak kelelahan sama sekali. Dia seperti seorang pemburu yang dengan hati-hati mencari mangsanya. Selama proses ini, banyak binatang buas aneh muncul di dalam akal ilahi. Namun, betapapun sengitnya mereka, begitu kesadaran ilahi Wang Lin menyapu, mereka semua gemetar dan tidak berani bergerak. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Di dalam kabut, sosok putih sering melintas dan melintasi jarak yang jauh. Wang Lin dengan hati-hati menjelajahi domain bintang yang tertutup kabut ini. Tidak ada tanda-tanda dari Nether Beast. Sejak muncul di masa lalu, sepertinya telah menghilang. Ekspresi Wang Lin masih serius dan dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran saat dia terus mencari. Sosok Wang Lin masuk lebih dalam ke dalam kabut. Saat dia mencari, dia meninggalkan jejak kakinya di hampir setengah domain bintang ini. Masih belum ada jejak atau petunjuk dari Nether Beast, seolah-olah dia sudah pergi dan tidak ada lagi. Wang Lin sedikit mengernyit. Setelah merenung sebentar, dia menyerah pada gagasan untuk menggunakan Zhou Jin dan Ling Dong. Dia menenangkan dirinya sebelum mulai bergerak sekali lagi dan mencari dengan lebih hati-hati. Seiring berjalannya waktu, area yang dicari Wang Lin meningkat perlahan. Dari hampir separuh domain bintang menjadi hampir 80%. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya berbinar. Perasaan ilahinya terkunci pada kabut di hadapannya. Ada kerikil di kabut yang berjarak 30.000 kaki dari Wang Lin. Ada puluhan batu yang diam-diam mengambang di balik kabut. Tatapan Wang Lin menembus kabut dan mendarat di bebatuan. Dia kemudian bergerak seperti kilat dan langsung menembus kabut hingga sampai di depan bebatuan. Jika dilihat lebih dekat, setiap batu mengandung banyak warna, seolah-olah itu adalah permata. Mereka disatukan oleh kekuatan misterius yang menyebabkan pembentukan ini. Berdiri di atas batu setinggi 1000 kaki, tangan kanan Wang Lin mengetuknya. Suara letupan bergema dari dalam. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil sepotong. Setelah melihat lebih dekat, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Batuan ini mengeluarkan aura kuno dan dipenuhi energi spiritual.
Sepotong batu setinggi 1000 kaki saja memiliki energi spiritual yang cukup untuk menandingi planet yang setengah terbengkalai. Namun, meskipun energi spiritual ini mengejutkan, ia tidak hidup, sepertinya sudah mati. Aku belum pernah melihat batu roh seperti ini. Batu setinggi 1000 kaki ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan batu roh kualitas terbaik. Jika ini dibawa ke dunia budidaya, bisa dijual dengan harga surgawi. Namun, ada jejak waktu yang berlalu. Seolah-olah puluhan ribu tahun telah berlalu. Menciptakan ini, saat Wang Lin menganalisis, dia tiba-tiba menghentikan pemikirannya. Matanya melebar dan dia menatap kerikil di tangannya. Jejak waktu, jejak waktu. Wang Lin samar-samar menyadari sesuatu. Perasaan ilahinya menyapu kerikil untuk merasakan jejak waktu, dan matanya berbinar. Ekspresi Nether Beast. Wang Lin melihat kerikil di dekatnya dan kegembiraan muncul di wajahnya. Itu benar, Nether Beast pasti telah meluncurkan beberapa planet budidaya karena suatu alasan dan waktu berlalu di dalam tubuhnya. Meskipun planet budidaya mati dan jiwa mereka menghilang, energi spiritual di dalamnya terkondensasi menjadi bebatuan ini. Inilah alasannya mengapa mereka tampak mati padahal kaya akan energi spiritual. Dan mereka dipenuhi dengan jejak waktu. Nether Beast, untuk memburunya, aku harus menyegelnya terlebih dahulu. Saya tidak hanya harus menyegel bagian luarnya, saya juga harus menyegel bagian dalam tubuhnya. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Berani berburu Nether Beast berarti dia sudah siap. Segel luar bisa dibuat dengan satu pukulan guntur. Bagian tersulitnya adalah menyegel bagian dalamnya. Dan menyegel segelnya. Menatap sekelompok batu di depannya, Wang Lin mengganti tangannya dan hembusan angin melewatinya. Semua batu runtuh dan energi spiritual di dalamnya hilang. Kemudian tangan kanan Wang Lin terulur dan energi spiritual membentuk pusaran di tangannya. Dibimbing oleh roh, tangan kiri Wang Lin membentuk dan mencerminkan energi spiritual. Dalam sekejap, energi spiritual melayang ke udara seperti secepatnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengikuti energi spiritual dan dengan cepat bergerak melewati kabut yang tak berujung. Meskipun energi spiritual dari bebatuan ini tidak memiliki kehidupan dan mengandung jejak waktu, karena berasal dari Nether Beast, ia mengandung aura samar Nether Beast. Dengan aura ini sebagai panduannya, dia bisa menemukan Nether Beast. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak seperti kilat setelah energi spiritual berasap. Dia dengan cepat berpindah ke kedalaman kabut. Saat dia bergerak maju, ada sedikit kegembiraan di matanya. Samar-samar dia merasakan tekanan datang dari kabut di depan. Dengan tekanan ini, tidak ada binatang buas yang berani tinggal di sini. Saat memasuki pikiran Wang Lin, tekanan itu tampaknya berubah menjadi kekuatan yang kuat dan menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia perlahan-lahan menarik kesadaran ilahi yang ratusan kaki tanpa menyadari tekanan itu. Perasaan ilahinya menyusut dan menyusut, hingga jarak di sekelilingnya hanya 1000 kaki. Pada saat yang sama, ia menerobos kabut dengan asap energi spiritual dan terisi ke dalam kabut. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat tekanannya dan semakin jelas tekanannya. Sepertinya gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Wang Lin, tetapi tekanan tidak memaksanya untuk mundur. Sebaliknya, kegembiraan dan niat pertarungan yang kuat muncul di matanya. Dia menunjuk tangan dan asap energi spiritual kembali ke ruang penyimpanannya. Dia berdiri di sana sambil menjilat bibir, dan api tampak menyelimuti seluruh tubuhnya. Jika Nether Beast ini tidak kuat, berburu akan membosankan. Semakin kuat, semakin berharga untuk berburu. Hanya dengan begitu ia dapat memenuhi syarat untuk menjadi makhluk esensi kehidupan dewa kuno saya. Wang Lin sambil tersenyum perlahan berjalan ke depan. Tekanan secara bertahap semakin kuat saat Wang Lin semakin dekat. Rupanya olah ada penampakan yang tak terbayangkan di hadapannya. Kehadiran ini sepertinya tertidur, dan tekanannya menyebar secara diam-diam. Saat tekanan mulai menyebar, kabut pun ikut menyebar. Jika dilihat dari atas, mereka akan melihat tekanan yang menciptakan riak di kabut. Wang Lin bergerak menuju mangsanya dengan kegembiraan di hatinya. Berburu binatang Nether, perasaan ilahinya tetap berada 1000 kaki di sekelilingnya. Pada titik ini, Wang Lin tidak lagi membutuhkan akal ilahi atau asap energi spiritual untuk membimbingnya. Dia bisa menemukan Nether Beast dengan mengikuti tekanan ini. Kabut itu seperti ombak yang diam-diam menyebar ke segala arah. Wang Lin melangkah melewati kabut tanpa ragu-ragu.
Ketika tekanan dan kabut mencapai momen paling ganas, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia tiba-tiba semakin cepat. Seolah-olah semua yang dia lakukan adalah mempersiapkan sprint terakhir ini. Pada saat ini, kecepatan Wang Lin mencapai puncak secepat tubuh Dewa Kuno Bintang 7 miliknya dapat bergerak. Apalagi Tuan Lufu pun tidak bisa menandinginya. Kecepatan ini tidak terbayangkan dan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Ini menciptakan keheningan sesaat. Wang Lin melontarkan ledakan sonik jauh di belakangnya dan menyerang ke depan. Kabut muncul di hadapannya dan tersebar. Tekanannya menghancurkan lapis demi lapis di hadapannya. Dalam sekejap, Wang Lin telah menembus semua kabut di depannya dan dia melihat binatang raksasa berukuran 1000 kaki. Binatang buas ini seperti ikan paus, dan panjangnya jutaan kaki. Penggarap seperti semut sebelumnya. Binatang nether. Di sisi mulutnya terdapat 2 kumis besar yang perlahan bergetar. Mulut dan pandangan tertutup seolah-olah sedang tidur. Tubuhnya benar-benar berwarna biru tua. Dari jauh tampak seperti laut biru tua yang mengapung menembus kabut. Tekanan kuat datang dari tubuhnya dan mendorong kabut hingga terpisah. Murid Wang Lin menyusut dan dia tidak berhenti saat dia menyerang ke depan. 1000 kaki, 800 kaki, 500 kaki, 300 kaki. Hingga hanya 30 kaki. Ketika dia berada dalam jarak 30 kaki, Wang Lin mengangkat tangan mencurigakan dan tanpa ampun membanting Nether Beast yang sedang tidur. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema. Perkenalan sonik yang diciptakan oleh Wang Lin juga terjadi pada saat yang sama. Menimbulkan keras tiba-tiba bergema di balik kabut. Gemuruh yang menggelegar itu seperti domain bintang yang runtuh. Itu sudah cukup untuk membuat pikiran siapapun yang mendengarnya runtuh dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Sebagai dewa kerajaan kuno, aku menggunakan kekuatan warisan Orde Kuno untuk menyegel tubuh luarnya sebagai makhluk esensi seumur hidup. Gemuruh bergemuruh menggema saat tangan kanan Wang Lin mendarat di Nether Beast, membentuk rune Orde Kuno seukuran telapak tangan. Segel luarnya sudah selesai. Sekarang segel bagian dalam telah tiba, tetapi saya tidak bisa memasuki alam itu. Lalu jiwa segel yang paling sulit. Hanya setelah segel ketiga itu selesai barulah binatang ini menjadi binatang esensi kehidupan dewa kuno saya. Tubuh Nether Beast tiba-tiba bergetar dan raungan marah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Raungan itu seperti mantra dari menyalakan langkah ketiga, dan segera menekan suara ledakan. Saat mereka menyapa, gelombang kejut yang tak terlukiskan terjadi. Kekuatan ini dengan cepat menyebar, dan semua kabut di dalam domain bintang ini mulai bergejolak dengan gila-gilaan. Jika dilihat dari luar, kabut itu meledak keluar dengan sangat cepat. Itu seperti bencana sebelum domain bintang runtuh. Semua penggarap di Alhaven merasakan Alhaven gemetar. Wang Lin adalah yang paling dekat dengan Nether Beast, dan saat dampaknya melanda, dia terpaksa mundur ribuan kaki. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruang bergemuruh dan runtuh di bawah kakinya, menampilkan jaring ilusi. Ini adalah formasi penyegel alam. Tubuh Nether Beast bergetar saat matanya terbuka dan menatap Wang Lin. Kedua kumisnya bergerak dan suara gemuruh keluar dari mulut. Tubuhnya yang besar tidak mundur, namun sebaliknya, saat ia meraung, matanya menunjukkan tajam dan menabrak Wang Lin. Mata Wang Lin bertanya. Saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dia tertawa. Dia juga tidak mundur dan menghadapinya secara langsung saat benda itu menabraknya. Mereka semua mengatakan bahwa kepribadian binatang ini adalah pemalu, ia akan melarikan diri ketika bertemu musuh. Saat aku melihatnya saat itu memang benar, tapi entah kenapa sekarang tidak bisa kabur. Ini bagus juga, suara letupan datang dari tubuh Wang Lin. 7 bintang dewa kuno di antara mahkota berputar dengan cepat dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh setinggi lebih dari 10.000 kaki. Ada ledakan yang menggelegar saat Wang Lin membuka tangannya dan memeluk Nether Beast saat menabraknya. Wang Lin segera merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya, menyebabkan dia batuk darah. Di saat yang sama, dia didorong mundur. Dia didorong mundur 10.000 kaki. Namun, niat pertempuran dalam Wang Lin menjadi lebih kuat. Tawanya bergema saat mulut terkunci pada mulut Nether Beast dan aumannya bergema. Ini lebih menarik. Untuk bersaing denganku dalam hal kekuatan. Wang Lin memaksa dirinya untuk berhenti dan pada saat ini kekuatan kuat lainnya datang dari Nether Beast. 7 bintang di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya.
Hal ini tidak hanya menghentikan dia untuk didorong mundur, tapi dia mengambil langkah maju sambil memeluk Nether Beast. Ruang angkasa sendiri bergetar dan kabut menderu. Tawa Wang Lin melebarkan matanya yang merah tetapi penuh dengan niat bertarung. Setelah mengemudikan Nether Beast mundur satu langkah, dia mengambil langkah kedua. Raungan datang dari dalam Nether Beast seolah tidak bisa menahan kekuatan dewa kuno yang datang dari Wang Lin. Itu terus didorong mundur. Wang Lin bergerak semakin cepat saat dia mengambil langkah demi langkah sambil mengaum. 100 kaki, 500 kaki, 1000 kaki, hingga 10.000 kaki. Tidak peduli seberapa kerasnya Nether Beast berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Wang Lin. Setelah lebih dari 10.000 kaki, lengan Wang Lin membengkak dan dia mengangkat Nether Beast sebelum menghancurkannya. Gemuruh menggelegar menggema dan kabut di domain bintang didorong mundur, menciptakan celah di tengah. Nether Beast dilempar oleh Wang Lin dan terbang ke bawah. Suara keras menggema dan gemuruh panik datang dari Nether Beast. Ketakutan muncul di matanya dan ia menggerakkan ekornya seperti ikan paus. Ia tidak lagi berani melawan dan setelah dilempar oleh Wang Lin ia mulai melarikan diri ke bawah. Jadilah makhluk hidup dewa ini dan mengamuklah di dunia bersama Tuhannya. Mata Wang Lin berbinar. Telapak tangan pertama yang dia kirimkan berisi aura kekuatan hidupnya, dan itu sudah memasuki tubuh Nether Beast. Melihat Nether Beast melarikan diri, Wang Lin berjalan maju. Namun, saat dia mendekati Nether Beast, tiba-tiba dia berbalik. Ketakutan di matanya menghilang dan digantikan oleh sedikit kebahagiaan. Tidak ada rasa takut yang sama sekali, semua yang sebelumnya hanya untuk mengejutkan musuhnya, membiarkan mereka mengira ia melarikan diri dan mengejar sehingga mereka jatuh ke dalam perangkapnya. Nether Beast macam apa ini? Itu jelas merupakan roh binatang yang telah berkembang sampai tingkat tertentu. Saat dia berbalik, raungan teredam datang dari mulut Nether Beast dan sebuah celah terbuka. Nether Beast tidak membuka mulutnya selama puluhan ribu tahun. Bagi Nether Beast, hanya celah kecil yang berukuran ribuan kaki. Saat dibuka, suara yang sepertinya telah ditahannya selama puluhan ribu tahun terdengar seperti orang gila. Mengaum, mustahil untuk menggambarkan kekuatan auman ini. Saat menyebar, ruang itu sendiri berguncang. Seluruh Alhaven mendengarkan dengan jelas. Saat suara bergema, sebuah kekuatan meletus dari tubuh Nether Beast, memaksa celah itu terbuka lebar. 1000 kaki, 3000 kaki, 8000 kaki, 10.000 kaki. Raungan itu mengandung dampak yang bisa meruntuhkan ruang, dan menyerang Wang Lin. Rambut Wang Lin berkibar ke belakang, tubuhnya terasa seperti robek, dan telinga bergemuruh. Mulut Nether Beast semakin terbuka dari 10.000 kaki, 30.000 kaki, 60.000 kaki, hingga terbuka 80.000 kaki. Sekilas, mulut Nether Beast sepertinya mengarah ke dunia bawah. Raungan yang keluar sepertinya adalah auman para dewa. Di dalam kabut, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Kabut di sekitarnya menyebar dengan gila-gilaan di bawah raungan Nether Beast. Melihat sekelilingnya sekarang, tidak ada kabut yang tersisa. Bahkan tubuhnya didorong mundur oleh raungan Nether Beast, dan suara robekan terdengar dari tubuhnya. Jika dia bukan dewa kuno bintang 7 dan seorang penguasa biasa, dia bisa saja pingsan sebelum raungan ini. Saat dia mundur, dia mengganti tangannya dan lebih dari 10 daun kuno muncul. Mereka tidak menutup mulut Nether Beast tetapi mengepung Wang Lin. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke titik di antara penanda dan yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin keduanya muncul. Mereka tidak menyerang Nether Beast tetapi berdiri di samping Wang Lin. Saat tangan mereka dengan cepat membentuk segel, Joss Flames mengelilingi Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Ling Dong dan Zhou Jin muncul, bintang dewa kuno Wang Lin mulai berputar dengan cepat. Kepala Orde Kuno Hantu itu muncul dan mengepung mereka bertiga. Raungan Nether Beast hanya berlangsung beberapa saat sebelum menghilang. Begitu aumannya menghilang, kekuatan isap yang kuat memenuhi bintang-bintang. Di bawah hisapan yang kuat ini, Wang Lin melihat kekuatan mantra terus dari Nether Beast. Semua kabut yang didorong sangat jauh langsung ditarik melewati Wang Lin dan masuk ke mulut Nether Beast. Saat bintang-bintang bergetar, debu membentuk badai dan dimakan oleh Nether Beast. Mulut Nether Beast seperti lubang hitam raksasa yang terkecil semuanya. Wang Lin mampu menstabilkan dirinya dengan daun kuno dan Ling Dong dan Zhou Jin. Bukan saja dia tidak ditarik ke dalam, tapi dia perlahan mundur. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia menggus saat kritis itu.
Namun, daya isapnya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, itu mencapai tingkat yang mengerikan. Semakin banyak debu yang tersedot ke dalam mulut Nether Beast. Ada suara gemuruh dari jauh saat beberapa planet terbengkalai ditarik keluar dari orbitnya menuju tempat ini. Dalam sekejap, sebuah planet raksasa yang ditinggalkan bergerak melewati Wang Lin dan melesat menuju Nether Beast. Meskipun Nether Beast berukuran besar, ia tetap tidak bisa dibandingkan dengan planet ini. Namun, ketika planet ini semakin dekat, ia terdistorsi dan tampak menyusut sebelum dimakan oleh Nether Beast. Hal ini menyebabkan murid Wang Lin menyusut. Saat kekuatan meningkat, 10 daun kuno berputar cepat di sekitar Wang Lin, membentuk blokade. Kepala Orde Kuno dan Joss Flames dari Lingdong dan Zhou Jin terus membantu melawan. Ini masih belum waktunya. Mulut Nether Beast tidak mungkin selemah ini. Saat Wang Lin menatap Nether Beast, rasa dingin di matanya perlahan meningkat. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Planet lusinan terbengkalai terbang dari kenyamanan dan dimakan oleh Nether Beast. Nether Beast menjadi cemas. Ia ingin menghidupi Wang Lin, bukan planet-planet yang ditinggalkan dan kabut ini. Namun, kekuatan isapnya tidak menggerakkan Wang Lin sama sekali, yang menyebabkan kegilaan perlahan muncul di mata Nether Beast. Ada dunia di dalam Nether Beast, tapi itu hanyalah mantra. Karena ia adalah binatang, ia memiliki kehidupan, jiwa, daging, dan darah. Jika aku ingin membayangkan sebagai makhluk esensi kehidupan, maka aku harus memasuki tubuhnya tanpa tersedot ke alam itu. Meskipun begitu, aku ingin mulutnya terbuka, bukan terbuka dengan sendirinya. Selain itu, mantra binatang ini belum diaktifkan sepenuhnya. Dari informasi yang kukumpulkan, saat binatang ini melepaskan kekuatan penuh mantranya, ketakutan akan muncul. Hanya dengan begitu aku bisa menyegel jiwa. Jika jiwa tidak muncul, saya tidak bisa menyegel bagian dalamnya dan segelnya akan gagal. Wang Lin melihat kegelisahan di mata Nether Beast dan perlahan mundur. Kekuatan hisap ini mungkin ada gunanya melawan Master Lu Fu, tapi Wang Lin memiliki Lingdong, Zhou Jin, Kepala Orde Kuno, dan Daun Kuno. Dia bisa menahan kekuatan isap ini. Kemundurannya yang lambat terlihat oleh Nether Beast. Tubuhnya memancarkan cahaya biru tua dan celah sepanjang 80.000 kaki di mulut tiba-tiba melebar. 80.000 kaki, 100.000 kaki, 200.000 kaki, 400.000 kaki, 800.000 kaki. Hingga lebih dari 1 juta kaki. Melihat dari jauh, mulut Nether Beast menempati sebagian besar tubuhnya. Penampilannya yang mengecewakan sangat mengejutkan. Mulutnya terdengar terbuka hingga batasnya, dan saat ia mengeluarkan suara gemuruh, Nether Beast bergetar. Hantu raksasa muncul di belakangnya. Hantu ini juga merupakan Nether Beast. Hanya saja itu hanya sebuah mulut. Itu sebesar domain bintang. Ini adalah jiwa dari Nether Beast. Ini mungkin hanya ilusi, tetapi ketika itu muncul, Wang Lin merasakan sistem bintang seperti sungai dan planet yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan di sungai. Di bawah kekuatan hisap, bintang domain dibebankan ke mulut hantu. Jauh di dalam mulut, ada lubang hitam yang berputar. Di dunia Nether Beast berada. Ini cukup mengejutkan siapapun yang melihatnya. Daun kuno mengelilingi Wang Lin, dan pada saat ini, mereka gemetar seolah tidak tahan lagi. Bahkan wajah Lingdong dan Zhou Jin pucat dan mereka mengeluarkan raungan pelan. Meski begitu, tubuh Wang Lin ditarik ke depan karena kekuatan isap yang meningkat secara tiba-tiba. Dia semakin dekat dan dekat. Saat dia hendak dilahap oleh mulut hantu, rasa dingin yang tertahan di mata Wang Lin tiba-tiba meletus. Saat rasa dingin meletus, Wang Lin mengangkat tangannya dan tanpa ampun meninju. Pukulan ini langsung menyatu dengan kepala Orde Kuno. Pada saat yang sama, Lingdong mengeluarkan suara gemuruh dan patung Dewa Iblis di belakangnya menyerang dengan pukulan. Zhou Jin juga meletus dengan seluruh kekuatan dan seekor serigala darah mengerikan menemani pukulan Wang Lin. Dari jauh, pukulan Wang Lin tampak berubah menjadi pilar cahaya dengan serigala darah mengaum dan patung Dewa Iblis membuka tangan di belakangnya. Mereka semua langsung menembak ke arah mulut hantu yang muncul di hadapan Nether Beast. Pukulan ini adalah serangan Wang Lin yang paling kuat. Itu berisi kekuatan Lingdong dan Zhou Jin, itu adalah kekuatan penuh dari 3 pembudidaya langkah ketiga yang menyerang sekaligus. Saat ini, tato guntur di mata kanan Wang Lin terbang keluar dan memasuki pukulannya. Gemuruh menggelegar bergelombang dan domain bintang ini berubah menjadi danau guntur.
Api 9 warna di dalam mata kirinya terbakar dan berubah menjadi badai api yang juga menyatu dengan pukulan ini. Pukulan ini sangat dekat dengan kekuatan penuh dari seorang tinju puncak Nirvana Void. Itu mendekati alam hampa kedua, Spirit Void. Pukulan itu terdengar dari mulut hantu, dan suara gemuruh yang menggemparkan surga bergelombang. Nether Beast meraung dan mulut hantu itu bergetar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, saat runtuh, kekuatan isapnya meningkat dan berhasil menghancurkan pukulan Wang Lin. Lingdong yang ramah menghilang terlebih dahulu dan dilahap ke dalam dunia misterius di dalam Nether Beast. Tak lama kemudian adalah Zhou Jin. Dia menghilang di bawah kekuatan isap yang kuat. Hilangnya mereka memberi Wang Lin waktu yang berharga karena Joss Flames mereka telah menutup mulutnya sebentar. Hal ini memungkinkan Wang Lin berhenti di dalam mulut jiwa Nether Beast. Mulut hantu ini adalah jiwa dan fokus dari segelnya. Untuk menutup mulutnya, dia harus masuk ke dalam sekali, tapi itu harus dilakukan sebelum dia tersedot ke dalam wilayahnya. Ini adalah kesimpulan yang diambil Wang Lin setelah menganalisisnya dalam waktu yang lama. Meskipun aneh jika Nether Beast tidak melarikan diri, sekarang semuanya telah kembali ke rencana semula. Waktunya singkat, beberapa saat yang diberikan Lingdong dan Zhou Jin untuknya akan segera berlalu. Tanpa ragu, tangan Wang Lin membentuk segel dan mengarah ke depan. 7 bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan kemudian terbang keluar dari dahi. 7 bintang berputar dengan cepat, dan saat Wang Lin menunjuk, mereka mendarat di mulut jiwa Nether Beast. Sebagai dewa kuno kerajaan, aku menggunakan kekuatan warisan Orde Kuno untuk menyegel warisan dan menjadikan makhluk esensi seumur hidup. Kata-kata Wang Lin mengandung kekuatan yang tidak dapat disangkal. Saat dia berbicara, 7 bintang berputarnya mendarat di mulut Nether Beast. Bintang pertama bersinar terang, lalu bintang kedua, ketiga, dan keempat juga bersinar. Kekuatan jiwa kuno datang dari bintang-bintang dan memasuki pikiran Wang Lin. Ketika bintang ketujuh menyala, segel jiwa akan berhasil. Namun, pada saat ini, waktu berlalu. Lingdong dan Zhou Jin sudah dilahap dan tidak ada cukup waktu. Kekuatan hisap muncul sekali lagi dan tubuh Wang Lin mulai menunjukkan tanda-tanda terhirup. Menghadapi bahaya, Wang Lin meraung dan tanpa ampun melambai ke alam misterius di dalam Nether Beast. Saat lolongan itu menggema, semua daun kuno terbang menuju lubang hitam di dalam mulut. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Saat daya isapnya melemah, bintang kelima bersinar. Namun, saat melintas, daun kuno tersedot oleh lubang hitam dan kekuatan isapnya semakin meningkat. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia sudah membayar harga yang mahal. Jika dia berhasil, Lingdong dan kawan-kawan akan baik-baik saja, tetapi jika dia gagal, akibatnya akan sangat buruk. Namun, dia telah menganalisis semuanya secara detail sebelum memulai, dan semuanya masih dalam perhitungannya. Dia yakin bisa menyalakan 2 bintang terakhir. Ketika kekuatan isap muncul sekali lagi, Wang Lin mengubah lengan bajunya. Di belakangnya, tubuh besar ular Moongazer muncul dan terbang menuju lubang hitam. Dalam sekejap, ular Moongazer memblokir lubang hitam tersebut. Saat tersedot, ia mampu memberi Wang Lin waktu yang cukup. Bintang ke-6 menyala, bintang ke-7 bersinar terang. 7 bintang di mulut Nether Beast bersinar terang, dan saat berputar, segel jiwa telah lengkap. Nyata luar, segel jiwa, dan segel internal, Wang Lin telah menyelesaikan 2 di antaranya dan hanya membutuhkan 1 lagi. Setelah bintang dewa kuno menyelesaikan segelnya, mereka kembali ke Wang Lin. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Sinar mengejutkan dari cahaya 7 warna datang dari jiwa Nether Beast yang tersegel. Cahaya 7 warna ini sangat mengerikan dan segera membahayakan area sekitarnya. Ketika Wang Lin melihat cahaya 7 warna, bahkan dia terkejut saat itu. 7 warna, cahaya 7 warna menyapu seluruh domain bintang. Saat menyebar jiwa Nether Beast, itu juga menutupi tubuh Nether Beast. Saat cahaya 7 warna menyebar, kekuatan yang tak terlukiskan datang dari dalam Nether Beast. Pada saat yang sama, segel Wang Lin di tubuh Nether Beast mulai menghilang. Di bawah pengaruh cahaya 7 warna, sebagian besar tersapu, hanya menyisakan sedikit yang tersisa. Tapi itu pun akan hilang. Segel jiwa bintang 7 yang dipasang di mulut segera redup menjadi seolah-olah 7 nyala lilin yang kita lawan tertiup angin dan bisa padam kapan saja. Dalam sekejap, segel bintang 3 padam.
Perubahan mendadak ini di luar dugaan Wang Lin. Dia tidak menyangka Nether Beast ini memiliki kekuatan cahaya 7 warna. 7 warna, 7 warna. Cahaya 7 warna menyala dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Hantu mulai melayang keluar dari mulut Nether Beast. Tercerahkan, tawanan Dao Surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggu jalur berpikir. Sebuah denungan datang dari hantu yang melayang keluar dari mulut Nether Beast. Tercerahkan, semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tunggu jalur inovatif. Tercerahkan, segel kehendak surga. Mengukir hari-hari gelap. Semua kehidupan tidak mengetahui Dao yang sebenarnya. Jurang yang pahit selamanya mendistorsi Dao yang sebenarnya. Tunggu jalurnya. Semakin banyak sosok muncul di sekitar Nether Beast dan segera mengelilingi area tersebut. Yang tercerahkan, mata Wang Lin berbinar dan dia samar-samar memahami sesuatu. Dia mengerti mengapa Nether Beast tidak melarikan diri dan mengapa kepribadiannya terbalik. Dia mengerti mengapa Nether Beast meninggalkan kotoran di dalam kabut. Dia mengerti mengapa Nether Beast begitu licik dan bahkan ada kebijaksanaan di matanya. Dia mengerti mengapa cahaya 7 warna akan muncul dari jiwa setelah dia menyegel sebagian besarnya. Itu benar-benar membakar alam 7 warna selama 1000 tahun terakhir. Wang Lin kaget dan dia tidak berani mempercayainya. Tebakannya tidak salah. Sebenarnya, setelah Wang Lin muncul, Nether Beast berkeliaran di balik kabut. Ia pemalu, dan meskipun sangat kuat, binatang buas manapun tidak mampu menakutinya. Namun, ia jelas telah menghindari tekanan yang keluar dari tubuhnya sehingga tidak ada binatang atau pembudidaya yang berani mendekatinya. Saat ia bergerak, semua binatang di sekitarnya berhamburan. Saat ia mengembara, Nether Beast tetap dalam kondisi berubah. Ia tidak memiliki kecerdasan yang cukup dan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk tidur. Bahkan pada saat tertentu ia terjaga, ia akan berada dalam keadaan yang berlaku. Namun, setelah Wang Lin pergi dengan klan abadi terpilih, Nether Beast terbangun. Tiba-tiba ia merasa lapar, namun takut meninggalkan kabut, sehingga hanya bisa berkeliaran perlahan di dalam kabut. Setelah waktu yang tidak diketahui, keretakan spasial raksasa muncul di hadapannya. Semburan cahaya 7 warna datang dari celah dan menyinari matanya. Pada saat ini, sosok yang malu keluar dari celah. Pakaian pada sosok ini compang camping, dan bahkan sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan baik, dia mulai tertawa seperti orang gila. Saya akhirnya keluar. Aku akhirnya keluar dari tempat terkutuk itu. Orang tua ini akhirnya bebas. Namun, dia tiba-tiba berhenti sebelum dia selesai berbicara. Sosok itu jelas melihat Nether Beast raksasa di depannya dan merasakan tekanan yang menakutkan. Penampilannya juga mengejutkan Nether Beast. Manusia dan binatang itu saling menatap sebentar sebelum keringat dingin memenuhi dahi orang itu. Wajahnya menjadi telapak tangan dan dia mengeluarkan darah yang mengental. Ketika mendengar teriakan itu, Nether Beast yang pemalu akhirnya bereaksi dan suara gemuruh datang dari tubuhnya. Raungan ini adalah hal yang sangat menakutkan untuk didengar oleh siapapun, namun sebenarnya, itu adalah ketakutan setelah ditakuti oleh sosok itu. Sosok itu gemetar dan kembali ke celah 7 warna tanpa ragu-ragu, melarikan diri kembali ke alam 7 warna. Hanya kebisingan puncak pikuk yang terdengar menggema di antara kabut. Nether Beast juga mundur saat ia meraung panik, dan mundur sangat jauh. Ia membuka celah 7 warna dengan ketakutan di matanya, itu benar-benar ketakutan. Pertama, penampakan digambarkan 7 warna, lalu orang yang tiba-tiba muncul, dan akhirnya orang itu mengeluarkan teriakan sedih sebelum dia sempat bereaksi, membuatnya kehilangan akal. Setelah sekian lama saat itu, Nether Beast melihat tidak ada yang mengejarnya dan mulai ragu-ragu. Sejumlah kecil nyali yang telah dikembalikan, dan setelah berpikir lama, ia dengan hati-hati kembali menatap celah 7 warna dengan permintaan. Entah kenapa, tapi dia sangat menyukai ketujuh warna itu. Kalau tidak, betapa takutnya dia tidak akan kembali. Itu dalam keadaan yang terjadi selama 100 tahun. Nether Beast ini menatap celah 7 warna dengan membayangkan selama 100 tahun seolah sedang berpikir. Setelah 100 tahun, ia masih belum dapat memahami bagaimana keretakan itu muncul atau apa itu. Namun ketujuh warna tersebut membuatnya terasa sangat bahagia,
sehingga tidak mau pergi dan tetap membayangkan. Namun, setelah ia memperkirakan selama belasan tahun, kecelakaan lain terjadi. Mata Nether Beast lebarnya ribuan kaki, dan salah satunya berjarak kurang dari 10 kaki dari celah spasial. Seolah-olah ia ingin melihat apa yang ada di dalam celah itu. Orang yang keluar dari celah tersebut sepertinya telah berjuang selama 100 tahun dan akhirnya mendapatkan keberanian untuk menjulurkan kepalanya dengan hati-hati. Rambutnya tergerai dan tubuhnya kurus, dia tampak sangat sedih. Karena Nether Beast terlalu dekat, mengeluarkan kabur, tapi ketika penglihatannya menjadi jelas, wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkannya sekali lagi. Kamu masih di sini. Kamu menunggu di sini selama 100 tahun. Orang itu berteriak ketika dia mundur kembali ke alam 7 warna. Perubahan mendadak ini membuat Nether Beast ketakutan sekali lagi. Namun, ingatannya tampak lebih mendalam, sehingga hanya mundur 100.000 kaki. Ia menunggu lama sekali, dan setelah tidak melihat apapun yang keluar dari celah tersebut, ia tidak dapat menahan kecintaannya pada cahaya 7 warna lebih lama lagi. Ia dengan hati-hati mendekat dan terus menatap celah 7 warna dengan pertanda. Waktu perlahan berlalu, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Hingga suatu hari, Nether Beast merasa lapar, namun tidak mau pergi. Setelah merenungkan sedikit, ia membuka mulut dan membuka celah 7 warna. Kekuatan hisap muncul dan ruang di mana dunia 7 warna berada dilahap ke dalam dunia di dalam Nether Beast. Meskipun Wang Lin tidak mengetahui keseluruhan prosesnya, dia bisa menebak proses dan hasilnya. Saat gumaman orang-orang tercerahkan datang dari dalam Nether Beast, suara gemuruh keluar dari mulut dan sebuah tablet batu raksasa muncul. Merah-merah darah digunakan untuk mengukir bagian kitab suci Dao ke tablet batu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika yang tercerahkan muncul dan mulai bernyanyi, tablet batu raksasa muncul di atas Nether Beast Soul. Kata-kata berwarna merah darah itu mengandung niat gila. Di bawah maksud ini, yang tercerahkan tampaknya menjadi gila dan nyanyian mereka menjadi teriakan. Mereka tampak terkendali dan berputar dengan cepat membentuk ekosistem. Pusaran ini mengandung kekuatan penghancur yang menyebar ke segala arah. Wang Lin didorong mundur 3 langkah. Saat dia hendak bergerak maju, kitab Dao di tablet batu terbang dan menyerang Wang Lin. Kitab suci Dao langsung mendekati Wang Lin. Wang Lin pernah ke alam 7 warna dan tahu betapa menakutkannya itu. Saat kitab Dao mendekat, dia mulai mendengar suara samar yang menggumamkan isi kitab Dao. Tercerahkan, tawanan Dao surga. Saat berputar, niat gila itu menyebar seperti orang gila. Pada saat ini, dari 4 bintang yang tersisa di jiwa Nether Beast, 2 lagi padam. Pada saat yang sama, mulut Nether jiwa Beast kembali ke tubuhnya. Saat pusaran itu berputar, Nether Beast mundur dengan cepat dengan ketakutan di matanya. Itu menakutkan. Kekuatan alam 7 warna telah mengubah kepribadiannya, tetapi sulit untuk melupakan sifat awalnya yang pemalu. Selain itu, segel pada jiwa belum hilang, dan ini membuatnya sangat ketakutan. Saat kitab suci Dao mendorong Wang Lin mundur, Nether Beast raksasa menggunakan mantra lainnya. Modus halus. Tubuh Nether Beast menjadi buram, dan hanya dalam beberapa ribu kaki, ia menghilang sepenuhnya. Yang tercerahkan, pusaran, dan kitab suci Dao yang menyerang Wang Lin menghilang bersamanya. Semuanya menghilang bersama Nether Beast. Mata Wang Lin menjadi merah darah dan dia meraung marah. Ling Dong, Zhou Jin, ular Moongazar, dan daun kuno semuanya berada di dalam Nether Beast. Jika lolos, biayanya akan terlalu besar. Perubahan mendadak terjadi dalam perburuan Nether Beast karena melestarikan alam 7 warna. Meskipun Wang Lin telah memperhitungkan hal ini, dia tetap tidak dapat mengharapkan hal konyol seperti itu terjadi. Alam 7 warna telah muncul di wilayah ini dan dimakan oleh Nether Beast. Aku tidak bisa membiarkan lolos. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Dia melangkah maju dan muncul di atas bintang domain. Dia kemudian menandatangani tangannya ke domain bintang di bawah. Dalam sekejap, tato petir terbang keluar dari matanya dan menutupi area sekitarnya. 9 guru yang menyertainya berputar dengan cepat di sekitarnya. Dunia bergemuruh dan guntur tak berujung muncul entah dari mana, membentuk guntur neraka. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Wang Lin meraung dengan amarah yang luar biasa. Esensi guntur keluar dari tubuhnya dan berkembang dengan cepat. 10.000 kaki, 100.000 kaki,
1 juta kaki, 10 juta kaki. Dalam sekejap, tato petir menutupi area sekitar 10 juta kaki. Ada kegilaan di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Kembangkan untukku, 10 juta kaki, 30 juta kaki, 50 juta kaki, 100 juta kaki. Wang Lin meraung dan Kaisar Furnace terbang keluar dari bintang pertama ini. Tungku menyatu dengan tato guntur. Kembangkan sekali lagi, gemuruh menggelegar bergema. Tato guntur yang telah mencapai 100 juta kaki mengembang sekali lagi. 200 juta kaki, 300 juta kaki, 500 juta kaki. Hingga 800 juta kaki. Domain bintang tak berujung diselimuti guntur dan menjadi danau guntur besar. Bahkan jika kamu melahap alam 7 warna, kamu masih akan menjadi makhluk esensi hidupku. Kamu mungkin telah melarikan diri dan sekarang aku tidak dapat menemukanmu, tapi aku akan menyaring seluruh 800 juta ruang ini menjadi sebutir debu untuk memaksamu keluar. Meskipun Nether Beast telah berubah menjadi halus dan melarikan diri dengan cepat, segel Wang Lin masih terpasang di sana. Wang Lin bisa merasakan bahwa ia melarikan diri dengan cepat, tetapi ia belum meninggalkan area seluas 800 juta kaki ini. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan segel pada tubuh dan jiwanya dengan cepat menghilang. Segera, mereka menghilang sepenuhnya dan hubungannya dengan itu akan hilang. Guntur bergemuruh dan nyala api 9 warna muncul di mata kirinya dan ditembakkan. Pada saat yang sama, hantu Vermilion Bird muncul di belakangnya dan menjerit. Munculnya Vermilion Bird berarti Wang Lin telah mengaktifkan semua api di dalam tubuhnya. Vermilion Bird melesat ke ketinggian 800 juta kaki di bawah. Dalam sekejap, dunia menjadi lautan api. Ada guntur di dalam api dan api di dalam guntur. Aura Kaisar Furnace mulai menyempurnakan domain bintang seluas 800 juta kaki ini. Wang Lin melambaikan tangannya dan meraung dengan ganas, perbaiki, sempurnakan, sempurnakan. Domain bintang seluas 800 juta kaki mulai disempurnakan dengan cepat. Jika dilihat dari atas, area seluas 800 juta kaki ini sepertinya terputus dari ruang sekitarnya jika dipotong dan dimurnikan oleh guntur dan api. Wang Lin sudah menjadi gila. Tangannya terus bergerak, menempatkan batasan di dalam ruang seluas 800 juta kaki ini, menyebabkan pemurnian menjadi semakin cepat. Waktu sangat mendesak dan dia tidak bisa menunda lagi. Setelah segel pada Nether Beast menghilang, semuanya akan hilang. Wang Lin tidak memiliki Moongazer Serpent kedua, Lingdong kedua, Zhou Jin kedua yang membiarkannya berburu Nether Beast lagi. Namun, area seluas 800 juta kaki itu terlalu luas dan tidak dapat disempurnakan dalam waktu singkat. Pada saat ini, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan hubungannya dengan Nether Beast semakin melemah. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, dia dapat membayangkan bahwa dari 2 bintang yang tersisa, hanya 1 yang tersisa. Selama situasi mendesak ini, Wang Lin menjadi tenang. Dia dengan dingin menatap ruang seluas 800 juta kaki yang dengan cepat disempurnakan. Dalam waktu singkat, hanya tersisa 700 juta kaki. Ini bukanlah ruang datar seluas 700 juta kaki, ia setinggi langit dan serendah neraka. Bagian yang hilang mengungkapkan formasi penyegel realem. Adapun bagian yang dimurnikan, itu menjadi lubang yang akan bertahan selamanya di seluruh langit. Sambil merenung, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ratusan ribu batasan muncul. Tangan kirinya juga bergerak, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan menciptakan batasan tanpa akhir. Payung kuno yang kuat yang bisa membakar dunia muncul di atas ruang pengekang. Rasa keagungan yang tak terbatas menyebar. Payung pembakaran alam, hancurkan alam. Wang Lin mengangkat tangan kanannya seolah sedang menangkap payung raksasa dan tangan kirinya mendorongnya hingga terbuka. Gemuruh menggelegar bergema. Payung kuno bergetar dan terbuka 10%. Api mengerikan keluar dari payung dan menyerbu ke dalam domain bintang setinggi 700 juta kaki yang sedang disempurnakan. Dari jauh, domain bintang tampak seperti lautan api yang tak berujung. Tekanan kuat menyebar dari kobaran api. Ruang seluas 700 juta kaki mulai menjadi halus ketika api dari payung kuno menyerbu masuk. Area seluas 700 juta kaki mulai berguncang dan menyusut dengan cepat, 600 juta, 400 juta, 300 juta, 100 juta. Hingga hanya 60 juta kaki. Proses pemurnian dipercepat secara signifikan.
Area kosong memperlihatkan jaring yang merupakan formasi alam penyegel, dan banyak lubang muncul. Masih belum keluar, Wang Lin bisa merasakan Nether Beast berada dalam area seluas 6 juta kaki ini. Dia melambaikan tangannya dan Kaisar Tungku muncul. 9 tetes racun menyatu dengan api dan guntur. Metode ini tidak akan menyia-nyiakan racun yang berharga, tetapi akan memberi Wang Lin waktu untuk mengusir Nether Beast yang halus. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut, begitu pula pemurniannya. Ruang seluas 60 juta kaki menjadi hanya selebar 30 juta kaki. Pada saat yang sama, kabut hitam beracun dengan cepat menyebar ke seluruh area. Tepat pada saat ini, suara gemuruh cemas keluar. Tubuh Nether Beast tiba-tiba muncul di area di mana kabut racun akan tenggelam. Saat itu muncul, Wang Lin melangkah maju dan mendekat. Sebelum Nether Beast bisa membuka mulutnya, tangannya membanting sepotong segel yang tersisa di kepala Nether Beast. Erangan teredam keluar dari mulut Nether Beast yang belum terbuka. Telapak tangan ini berisi tekad Wang Lin. Keinginannya adalah menjadikan Nether Beast sebagai makhluk esensi hidupnya, apapun yang terjadi. Segel di kepala Nether Beast yang akan menghilang segera diisi dengan kekuatan baru. Dalam sekejap, segel itu memancarkan cahaya terang. Tidak hanya melakukan reformasi, tetapi bahkan 30% lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Nether Beast hendak membuka mulutnya, Wang Lin mengaum ke langit. Matanya merah saat dia meraih ke arah langit. Cambuk raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki muncul di domain bintang yang halus ini. Ketika Wang Lin menggenggam cambuk itu, suara gerakan yang menggemparkan bumi menggemparkan. Cambuk itu tumbuh hingga ratusan ribu kaki. Dari jauh, cambuk ini terlihat sepanjang Nether Beast. Adegan menari di bintang-bintang sungguh mengejutkan. Saat cambuk itu muncul, Wang Lin mengganti tangannya dan cambuk itu menyerang Nether Beast. Laser jiwa. Ketika Soul Laser mendarat di Nether Beast, itu menciptakan ledakan yang menggelegar, dan raungan teredam datang dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan jiwa menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan tubuhnya. Namun, ia mampu menahannya. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Soul Laser sepertinya mengandung kegilaan Wang Lin, dan menyerang 8 kali. Menambahkan cambukan dari sebelumnya, totalnya ada 9 pukulan. Gemuruh menggelegar menggema dan Nether Beast tidak bisa lagi menahannya. Sifat pemalunya muncul di matanya sekali lagi dan ketakutan keluar dari tubuhnya. Namun, jiwa ini bagaikan puncak gunung es. Meskipun Nether Beast merasa takut, ia tahu bahwa ini adalah saat krisis, jadi ia berjuang untuk menyelamatkan keselamatan kembali ke tubuhnya. Bagaimana Wang Lin bisa berhasil? Tangannya melambai dan suara letupan menggema di seluruh domain bintang. Bahkan mustahil untuk melihat bayangan Soul Laser saat ia menyerang Nether Beast. Cambukan ke-19, cambukan ke-30, cambukan ke-50, hingga 99 cambukan. Saat cambukan ke-100 terakhir mendarat, Soul Laser bersinar terang. Itu mulai runtuh, dan cahaya keemasan seterang matahari datang dari Soul Laser. Ketika Nether Beast ditutupi oleh cahaya ini, dia tidak bisa lagi melawan. Jiwanya terpaksa keluar dari tubuhnya dan muncul di antara bintang-bintang. Jiwa Nether Beast hanyalah mulut raksasa yang bisa memanaskan dunia. Sebelum bisa membuka mulut, Wang Lin mendekat. 7 bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan melesat ke arah mulut jiwa. Gemuruh menggelegar menggema saat 7 bintang menembus mulut Nether Beast dan menyatu dengan bintang bersinar terakhir yang tersisa. Saat ini, segel jiwa pulih menjadi 7 bintang terang dari hanya 1. Segel jiwa telah selesai sekali lagi. Namun semuanya belum berakhir. Dari segel ketiga tersebut, masih ada daging segel dan tubuh. Wang Lin menekan jiwa dan kembali ke tubuh Nether Beast. Pada saat yang sama, Wang Lin tenggelam dan meminjam kekuatan domain bintang seluas 800 juta kaki yang telah disempurnakannya. Sebelum Nether Beast bisa membuka mulutnya sendiri, Wang Lin meraih mulutnya dan semua kekuatan dewa kuno mengalir ke tangannya. Dia tanpa ampun merobeknya hingga terbuka. Ada sebuah alam di dalam Nether Beast, dan itu akan muncul jika ia membuka mulut dengan sukarela. Namun, jika seseorang memaksa mulutnya terbuka, alam itu tidak akan muncul dan bagian dalam tubuhnya akan terlihat. Wang Lin tanpa ampun membuka sedikit mulut Nether Beast. Raungan yang berkumpul di dalam lolos dan mampir dengan Wang Lin. Raungan itu meniup rambut Wang Lin ke belakang dan berusaha mendorongnya menjauh. Namun, tubuh Wang Lin tidak terdorong ke belakang sama sekali.
Setelah membuka mulut Nether Beast, dia menyentakkan tangannya dan dengan cepat menariknya kembali. Kemudian tangannya menciptakan batasan yang tak terhitung banyaknya yang berisi aura Orde Kuno, dan badai batasan melesat ke mulut Nether Beast. Ia masuk ke dalam tubuh Nether Beast dan ke organ, pembuluh darah, menuju tulang, dan semua yang ada di dalamnya. Pembatasan dalam jumlah besar terisi Nether Beast seperti orang gila, menyegel semuanya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Nether Beast telah tersegel sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mundur 1000 kaki dan wajahnya memerah. Semuanya terjadi dalam sekejap, bahkan dia merasa stres. Sekarang setelah dia mundur, dia dengan dingin melihat ke arah Nether Beast yang telah disegel oleh 3 segel. Hari ini, sebagai Dewa Kuno Kerajaan Bintang 7, dengan warisan Orde Kuno saya menyatakan binatang ini sebagai binatang esensi hidup saya. Nether Beast, jadilah makhluk esensi kehidupan. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Nether Beast. Tubuh Nether Beast bergetar hebat ketika segel ketiga diaktifkan sekaligus dan hantu mulai bersinar di sekitarnya. Perjuangan di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan rasa kelembutan. Setelah 15 menit, Nether Beast tidak lagi meronta. Diam-diam melayang di sana dan menundukkan kepalanya ke arah Wang Lin. Hubungan daging muncul di hati Wang Lin. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah Nether Beast ini telah menjadi bagian dari dirinya. Saat perasaan ini muncul, rasa vitalitas yang kuat dan aura kuno mengalir ke dalam pikiran Wang Lin dari Nether Beast melalui beberapa metode khusus. Tampaknya olah dia telah menjadi Nether Beast. Kenangan tentang Nether Beast memenuhi pikiran Wang Lin. Pada saat ini, suara letupan menggema dari tubuhnya dan tubuh dewa kunonya mulai berkembang pesat. Vitalitas dari dalam Nether Beast sangat kuat. Saat ia diserap ke dalam tubuh Wang Lin, hal itu menyebabkan pembengkakan hingga 10.000 kaki, 15.000 kaki, 20.000 kaki, 30.000 kaki. Hanya ketika dia mencapai ketinggian 60.000 kaki barulah dia berhenti mengembang. Dewa kuno setinggi 60.000 kaki muncul di antara bintang-bintang. Wang Lin menggenggam tangan yang besar dan melihat ke depan. Kekuatan dewa kunonya tersebar di seluruh tubuhnya dan vitalitasnya yang kuat membuatnya percaya diri. Pantas saja ingatan Tusi mengatakan bahwa hanya setelah memiliki binatang sari kehidupan dan melahirkan seekor ular Moongazer barulah seseorang benar-benar dapat dianggap sebagai dewa kuno. Meskipun aku tidak mempunyai ular Moongazer, hanya binatang sari kehidupan ini yang sudah memungkinkan tubuhku untuk mencapai level ini. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya yang mencapai 60.000 kaki menyusut dengan cepat. Saat suara letupan menggema, dia kembali ke ukuran seorang yang hebat biasa. Namun, tampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia masih memiliki rambut putih. Meskipun dia terlihat seperti seorang pemuda, dia sekarang terlihat jauh lebih muda. Ada juga ilusi di sekujur tubuhnya. Selain mengayunkan langkah ketiga, di mata semua orang, Wang Lin seperti kabur jiwa tanpa tubuh fisik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nether Beast. Dia tahu semua kenangan Nether Beast. Nether Beast menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan sedikit ingatan yang didapatnya kacau balau. Hal ini terutama terjadi pada saat kelahirannya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia diciptakan. Satu-satunya ingatan yang jelas adalah ingatan akan alam 7 warna. Wang Lin membayangkan dan secerca perasaan ilahi memasuki Nether Beast. Mata terbuka dan perlahan membuka mulut seperti cegukan. Ling Dong merasa terhormat. Dia dalam keadaan menyesal dan masih ada ketakutan di matanya. Setelah Ling Dong, Zhou Jin dan daun kuno diludahkan. Akhirnya, ular Moongazer raksasa datang. Mulut Nether Beast terus melebar hingga menjadi seperti lubang hitam raksasa, dan ular Moongazer diludahkan. Ia dengan cepat tumbuh hingga kembali ke ukuran aslinya. Wang Lin mengembalikan Zhou Jin dan Ling Dong ke dalam tungku kaisar dan kemudian menyimpannya di dalam bintang pertamanya. Lalu dia menyingkirkan semuanya dan dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Nether Beast. Ingatan Nether Beast ini berantakan, dan selama kelaparan, ia menghirup terlalu keras saat melestarikan alam 7 warna. Ia memecahkan beberapa penghalang dan menyalakan sesuatu yang seharusnya tidak. Ini terlalu aneh. Bagaimana ia menyalakan buah dao? Wang Lin menekan tangan ke arah Nether Beast sambil merenung. Tubuh Nether Beast bergetar dan cahaya 7 warna keluar dari mulut. Mulutnya terus terbuka dan buah berwarna oranye berukuran ratusan kaki perlahan melayang keluar.
Buah Dao. Aura niat Dao menyebar dengan munculnya buah Dao. Saat Wang Lin menatap buah Dao oranye, matanya berbinar. Karma saya, kehidupan dan kematian, serta esensi sejati dan salah semuanya sangat sulit untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah Dao, dan jika saya mendapatkan beberapa buah ini, saya mungkin bisa menyelesaikan esensi ketiga ini. Wang Lin memetakan tangan dan menyingkirkan buah jeruk Dao. Tanpa buah Dao, keputusan di dalam Nether Beast tidak ada lagi dan perlahan menjadi tumpul. Ia memandang Wang Lin dengan membayangkan. Sekarang tampak seperti di masa lalu, ketika ia menatap alam 7 warna. Pikirannya kacau lagi, tetapi ia telah menyerap sebagian buah Dao, sehingga ia memperoleh kecerdasan. Meski masih kabur, ia jauh lebih pintar dari sebelumnya. Apalagi Wang Lin merasa sedikit tidak nyaman ditata oleh Nether Beast seperti ini. Dia memikirkan pria malang yang ditakuti setengah mati oleh Nether Beast. Orang yang tersedot itu masih berada di alam Nether Beast, dan tidak diketahui bagaimana keadaannya. Wang Lin tidak punya waktu untuk merawat seseorang yang tidak dia kenal. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke Nether Beast. Nether Beast berubah menjadi seberkas cahaya hantu dan terbang ke tubuhnya. Itu menyatu dengan bintang kedua Wang Lin dan menghilang. Melihat pemandangannya, melihat Alheaven, Wang Lin telah menyelesaikan tugas empatnya. Dia telah menyelesaikan beberapa karma dan juga bertemu dengan beberapa teman lama. Wang Lin tidak bisa meminta lebih banyak dan pergi ke ketenangan sambil menghela napas. Alam di dalam Nether Beast tidak terbatas, itu kacau dan bisa besar atau kecil. Pada saat ini, bagian dalamnya kacau balau, dan pengirim yang tampak menyesal telah menjelajahi bagian dalamnya selama ratusan tahun. Binatang itu sangat sabar. Ia menunggu ratusan tahun, namun pada akhirnya saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan pergi. Namun, setelah alam 7 warna runtuh, di mana aku berakhir? Kultivator ini bingung dan bingung. Dia telah memikirkan hal ini selama ratusan tahun. Sial, domain bintang apa tempat ini? Saya belum pernah bertemu satu pun makhluk hidup selama ratusan tahun. Mungkinkah saya berada dalam kereta spasial? Saya tidak percaya, pasti ada jalan keluarnya. Kultivator tua telah menyemangati dirinya sendiri seperti ini selama ratusan tahun terakhir untuk menjaga dirinya tetap waras saat dia terus mencari. Di Alheaven, ada sebuah planet berlumuran darah yang mengambang di antara bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, planet ini memancarkan cahaya darah raksasa yang mencapai area tersebut. Seseorang bisa merasakan aura darahnya yang kuat bahkan dengan mata tertutup. Sosok Wang Lin muncul di luar planet berwarna darah ini. Menatap planet darah, Wang Lin membayangkan kondisi tangan dan ruang penyimpanannya terbuka. Setan kuno itu muncul dan Wang Lin memahaminya. Bicaralah, rahasia apa? Setan kuno dipenuhi dengan ketakutan dan perjuangan. Dia segera berkata, saya akan bicara, tetapi Anda harus melepaskan saya. Wang Lin dengan tenang berkata, jika rahasia ini berguna bagi saya dapat memberi Anda kesempatan. Meskipun iblis kuno itu ketakutan, dia tetap berteriak, kesempatan saja tidak cukup. Jika kamu tidak melepaskanku, aku tidak akan bicara. Bahkan jika kamu mencari jiwaku, itu tidak ada gunanya. Sebagai anggota klan iblis kuno, saya memiliki metode sendiri untuk melawannya. Wang Lin dengan dingin menatap iblis kuno di tangannya, tapi dia tidak berbicara. Namun, di bawahnya, iblis kuno itu menjadi semakin menakutkan. Setelah sekian lama, Wang Lin berkata, jika kamu tidak ingin berbicara, lupakan saja. Dia kemudian menggerakkan tangannya. Dia akan mengembalikan iblis kuno itu ke ruang penyimpanannya. Iblis kuno itu ketakutan dan berteriak, saya akan bicara. Aku akan bicara. Kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan berbohong padaku dan memberiku kesempatan pada akhirnya. Wang Lin mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Iblis kuno itu merasakan jantungnya berdebar kencang dan tidak berani membuang waktu lagi. Dia dengan cepat berkata, di planet darah ini, ada celah spasial yang hanya bisa saya buka. Di dalamnya terdapat sebuah altar yang berisi mantra yang kuat. Itu berasal dari alam surgawi kuno, dan jika seseorang beruntung, mereka dapat memahami 3 mantra kehidupan. Setelah berhasil, kamu akan memiliki 3 nyawa. Bukalah. Wang Lin menyimpulkan tangan dan iblis kuno itu mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia tidak berani melawan dan dengan cepat terbang menuju planet darah. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengikuti iblis kuno menuju planet darah.
Iblis kuno ada di depan, dan ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi di matanya. Ketika dia mendekati planet darah, dia menunjuk ke sana. Seluruh planet darah bergetar dan retakan raksasa muncul di sana. Retakan ini menembus seluruh planet darah. Seolah-olah seseorang sedang mengiris planet ini dengan sebuah kata raksasa. Saat gemuruh bergemuruh bergema, Wang Lin menyaksikan planet darah raksasa ini terbelah di tengah dan menjadi 2,5 bola. Helaian darah menutupi area antara 2,5 bola, cukup untuk mengganggu pandangan seseorang. Orang samar-samar bisa melihat ruang spasial sepanjang 100 kaki di tengah garis darah yang tak berujung ini. Keretakan spasial ini seperti mulut besar dengan banyak batasan yang menutup tepinya agar tidak menutup. Iblis kuno dengan hormat berdiri di sana dengan ketakutan di matanya dan dengan lembut berkata, "Ini dia." Garis darah ini mengandung darah keluarga Yao dan juga energi iblis esensi seumur hidup. Kecuali saya yang memimpin, tidak ada yang bisa masuk. Keretakannya juga sangat rapuh, jika seseorang mencoba masuk dengan paksa, itu akan runtuh. Menatap Wang Lin menyapu garis darah dan dia perlahan berkata, "Pimpin jalan." Iblis kuno itu dengan cepat mengangguk dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Garis darah itu muncul dan perlahan mundur untuk membuka jalan. Wang Lin perlahan mengikuti iblis kuno itu. Setan kuno itu sangat gugup. Dia tahu apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, semuanya bergantung pada ini. Garis darah menetap angsur mundur dan sekarang dia berada 100 kaki dari celah spasial. Ketegangannya telah mencapai puncaknya, namun dia tidak mengungkapkan satupun. Iblis kuno berhenti di luar ruang spasial dan berbisik, "Ini tempatnya, altar ada di dalam." Dia sedang menunggu yang lain masuk, dia masuk, Wang Lin masuk bersamanya, atau bahkan menjadi budak untuk masuk. Tidak peduli apa yang terjadi, selama seseorang masuk, tidak peduli siapa, dia yakin bisa melarikan diri. Pada saat kritis ini, ketegangan dalam pikirannya sangat kuat dan dia tidak dapat mengungkapkan kekurangannya. Wang Lin melihat celah setinggi 100 kaki. Samar-samar dia bisa melihat sebuah altar di dalam wadah udara. Berwarna darah. Dia perlahan berkata, "Kamu sangat gugup." Pikiran iblis kuno bergetar dan dia tersenyum. Sebelum dia dapat berbicara, dia hampir kehabisan akal dengan apa yang dikatakan Wang Lin selanjutnya. Altar klan pemusnahan penyegel dari sistem bintang kuno yang hilang tampak berbeda dari ini. Wang Lin menarik dan menatap iblis kuno itu sambil tersenyum. Kamu. Iblis kuno itu menampilkan ekspresi tidak percaya dan jantung bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin sudah mengetahui hal ini. "Kesabaran saya ada batasnya. Karena aku menjanjikanmu kesempatan, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Keluarkan altar yang sebenarnya." Wang Lin dengan tenang menatap iblis kuno itu. Semakin tenang Wang Lin, semakin misterius dia memandang iblis kuno. Berapa banyak yang dia ketahui. Pikiran iblis kuno bergetar. Dia tidak bisa memahami pikiran Wang Lin. Namun, apa yang dikatakan Wang Lin membuatnya takut. Wang Lin perlahan berkata, "Aku akan memberikan waktu 3 napas. 1 doa, tepat di dalam celah, tapi bukan yang Anda lihat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengambilnya untukmu. Atau kamu bisa ikut denganku." Iblis kuno itu dipenuhi dengan keputusasaan, seolah-olah dia telah terlihat jelas dan melepaskan semua perlawanan. Wajahnya terpenuhi kepahitan. Wang Lin dengan tenang menatap iblis kuno itu dan suaranya menjadi dingin. "Masuklah ke dalam." Hati iblis kuno itu bergetar dan dia perlahan berjalan menuju celah. Saat dia hendak masuk, dia sepertinya melihat sedikit di mata Wang Lin. Kenapa dia begitu percaya diri? Dia berani membiarkanku masuk. Mungkin dia telah memberi batasan pada saya. Begitu saya memasuki celah ini, dia akan memicu tersebut dan membunuh saya sebelum saya dapat melarikan diri. Keretakan itu hanya mencapai 1 langkah dari iblis kuno, tapi rasanya seperti itu, sangat sekali. Kaki situasinya sudah berada di udara, tapi dia ragu-ragu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat iblis kuno melihat ke celah di depannya, bayangannya menghilang. Saat kakinya hendak jatuh, dia mendengar desahan. Pikiran iblis kuno itu runtuh, dia tidak berani bertaruh. Jika dia menang, tidak diketahui apakah dia akan hidup atau mati. Jika dia kalah, dia pasti akan mati. Jika dia tidak berjudi, masih ada harapan. Merasa getir, iblis kuno itu menarik kaki enkripsi dan mundur beberapa langkah.
Dia mencapai celah dan altar di dalamnya runtuh. Kemudian sebuah paviliun berwarna darah terbang keluar dari celah tersebut. Pada saat yang sama, kereta itu menutup dan menghilang dengan cepat. Ada 3 altar klan pembasmian penyegel. Masing-masing dapat ditemukan di dalam paviliun darah. Hanya ada 1 di sini dan 2 lainnya hilang. Saya harap Anda menepati janji Anda dan memberi saya kesempatan. Iblis kuno itu tersenyum kecut dan menutup matanya. Dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Wang Lin, tetapi pada saat terakhir dia tidak memiliki keberanian untuk berjudi. Wang Lin membayangkan tangannya dan menyegel iblis kuno di dalam ruang penyimpanannya. Dia kemudian diam-diam melihat ke paviliun darah. Dia juga memilikinya. Setelah hening beberapa saat, Wang Lin mengurung diri dan menghilang di antara bintang-bintang dengan 1 langkah. Pikiran Wang Lin seperti iblis, dan meskipun iblis kuno itu licik, dia bukan tandingan Wang Lin. Tindakan dan ucapan Wang Lin adalah bagian dari pertarungan mental, dan iblis kuno telah kalah. Di tepi sistem bintang Al-Heaven, yang terhubung dengan sistem bintang Laut Awan, Wang Lin muncul. Dia melihat terlambat setelah penghalang antara 2 sistem bintang telah menghilang. Taois udara, aku akan membalas dendam atas masa lalu. Alam luar, sistem bintang kuno. Perintah Dewan Kedaulatan dikirim ke seluruh sistem bintang ke setiap klan dan setiap anggota sistem bintang kuno. Ini adalah kehendak alam surgawi kuno. Sudah puluhan ribu tahun dan kekuatan alam tertutup telah bangkit. Pertarungan ketiga melawan alam tertutup akan dimulai. Berbagai klan sistem bintang kuno, patuhi perintah Dewan Berdaulat untuk mewarnai alam batin dengan darah. Di Sekte Dewa Laut Awan, Ketua Tetua, Air Daois, sedang duduk di puncak gunung tertinggi di planet ini. Dia berpenampilan seperti anak kecil saat dia duduk di sana, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Ada 4 gunung di sekelilingnya. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan melihat bahwa kelima gunung ini seperti 5 jari yang menembus langit. Bagaikan tangan raksasa yang ingin keluar dari planet ini dan menghancurkan dunia. Melihat ke langit, ekspresi Daois Water sangat suram dan dia merasakan sedikit kegelisahan. Setelah merasakan aura Wang Lin, Daois Water mengalami kegelapan. Pada saat itu, esensi Wang Lin membuatnya sangat terkejut. Sekarang dia tahu bahwa Wang Lin telah kembali, menyenangkan hatinya sangat besar. Khususnya, aura yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin membuatnya gelisah. Dia tidak tahu yang sebenarnya, tapi dia punya dugaan. Namun, perkiraan ini terlalu mengejutkan, dan bahkan dia tidak berani mempercayainya, dia tidak mau mempercayainya. Sial, keberuntungan orang ini terlalu bagus. Saya membocorkan berita tentang dia pergi ke alam luar kepada Miao Yin, tetapi dia benar-benar kembali hidup. Taois Water memasang ekspresi mengerikan dan tangan yang membentuk segel. Dunia berubah warna dan awan berhamburan. Awan terbang ke arahnya dan berubah menjadi 3 burung bangau awan. Ketiga burung bangau awan ini memiliki aura yang mendominasi dan melebarkan sayapnya. Mereka berputar-putar di depan air Daois. Menatap ketiga burung bangau awan, air Daois mengatupkan giginya dan kelaparan darah, itu terbelah menjadi 3 bagian dan memasuki masing-masing awan bangau sebelum terbang ke 3 arah yang berbeda. Tangisan burung bangau sangat menggemparkan dan menggemparkan dunia. Mereka menghilang tanpa jejak. Melihat di mana awan bangau menghilang, air Daois merenung dan masih merasa tidak nyaman. Tangannya yang luas menangkap dan awan lain terbang ke arahnya. Awan ini berubah menjadi 7 batu giok yang tergeletak di hadapannya. Memegang batu giok, niat membunuh muncul di mata Daois Water. Dengan statusku sebagai ketua tetua Sekte Dewa, aku memanggil semua anggota yang bersiap untuk membentuk formasi penghancuran 9 surga di luar Sekte Dewa. Dia memegang tangannya dan batu giok itu menghilang. Dia mengangkat batu giok kedua. Ekspresinya menjadi ganas dan dia mengirimkan pesan perasaan ilahi. Perintah dari Sekte Dewa, semua sekte peringkat 7 akan segera menangkap semua anggota sekte asal. Di bawah perintahku, semua anggota sekte asal akan dibunuh, tidak ada seorang pun yang hidup. Giok yang berisi niat pemakaman menghilang ke dunia. Air Daois tidak berhenti di sini. Dia meraih batu giok ketiga. Mu Bingmei, orang tua ini telah membantu memulihkan kerusakanmu, dan membantu meningkatkan tingkat kerusakanmu. Aku ingin kamu membalas kebaikanku. Aku ingin kamu menyalakan pil itu dan keluar untuk membantuku. Dia pertemuan tangan dan batu giok ketiga menghilang.
Master Sekte Penghancur Surga, datanglah menemui lelaki tua ini dan aku akan memberikan kematian. Jika kamu tidak datang, Sekte Penghancur Surga akan musnah. Giok keempat menyatu dengan dunia. Tai Eluo, sebagai Raja Binatang Buas, kamu telah mengambil wujud manusia. Anda disegel bertahun-tahun yang lalu. Aku bisa melepaskan segel yang diberikan penguasa alam tertutup padamu, tapi kamu harus membunuh seseorang. Batu giok kelima runtuh dan menyatu dengan perak. Dari kehendak air Daois. Setelah Daois Water mengirimkan 5 pesanan berturut-turut, kegelisahannya sedikit hilang. Namun, dia masih merasa tidak nyaman dan meraih batu giok ke-6. Sesaat kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Cloud Sea, Sungai Panggil, Alheaven, dan Aliansi. Orang tua ini adalah kepala tetua dari Sekte Dewa dan pelayan penguasa alam tertutup. Selama puluhan ribu tahun, saya telah menjaga Sekte Dewa, dan saya telah mencapai prestasi besar dalam perang kedua melawan alam luar. Hari ini, lelaki tua ini menerima berita akurat bahwa seorang penggarap dari aliansi bernama Wang Lin adalah pion penguasa alam luar. Orang ini tersembunyi dengan baik dan juga telah memperoleh harta karun tuanku dari alam surgawi kuno, manik penentang surga. Dia telah menyiapkan Sekte Iblis, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari orang tua ini. Dia telah kembali dari alam luar dengan tujuan mencapai alam batin dan merupakan mata-mata bagi pasukan penyerang. Hari ini, lelaki tua ini mengeluarkan perintah alam tertutup untuk tuanku. Semua yang berselisih di alam batin harus membunuh orang ini. Orang yang membunuhnya bisa mendapatkan manik penentang surga. Orang yang membunuhnya akan menyelesaikan bencana di alam batinku. Orang yang membunuh orang ini akan menjadi master sekte dari sekte dewaku. Orang yang membunuh orang ini dapat menjadikan orang tua ini sebagai budak selama 1000 tahun. Daois Water memasang ekspresi mengerikan dan mengubah tangan. Giok berisi pesan gilanya terbang dan menghilang di antara bintang-bintang. Kamu ingin membunuhku, bajingan kecil. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Daois Water mengambil batu giok ke-7 dan mengirimkan pesan perasaan ilahi terakhir. Surga kuno, sisa jiwa tuanku telah meramalkan bahwa alam luar akan segera menyerang, tetapi alam tertutup tidak memiliki kekuatan yang cukup. Saya khawatir kita akan kesulitan untuk menolaknya. Menghadapi bahaya ini, kuharap langit kuno akan turun. Air Daois membentuk segel dan mengeluarkan seteguk darah. Dia pertemuan tangan dan darahnya berubah menjadi tanda berwarna darah. Giok ini mengelurkan semburan cahaya darah dan menyebar ke langit. Saat cahaya darah menyala, seluruh langit terselubung di dalamnya. Bahkan bumi pun ditutupi oleh cahaya berwarna darah ini. Sebuah pusaran raksasa samar-samar muncul di langit berwarna darah. Rupanya mengarah ke dunia lain. Daois Water berlutut dan mengangkat tangannya untuk menjangkau langit. Ruang penyimpanannya muncul, dan dalam sekejap, cangkang kura-kura muncul di tangan. Cangkang kura-kura ini mengandung aura kuno dan dipenuhi dengan energi spiritual surga yang sangat kental. Kura-kura ini adalah tanda identitas saya. Saya adalah hamba penguasa alam tertutup. Surgawi kuno, silakan turun dan berikan harta karun. Daois Water tergeletak di tanah sambil mengangkat cangkang kura-kura. Raungan datang dari langit berwarna darah dan muncul dari pusaran air. Ia perlahan menampilkan cangkang kura-kura yang diangkat oleh air Daois. Penggarap alam bawah, kura-kura ini memang merupakan harta karun dari penguasa alam tertutup. Aku akan memberikan harta karun. Ambil ini dan gabungkan dengan formasi penyegel alam dan itu bisa menghentikan invasi selama 100 tahun. 100 tahun seharusnya cukup untuk membangunkan beberapa utusan, jadi tidak akan ada masalah. Saat kata-kata agung datang dari pusaran di dalam darah langit, harta karun emas turun. Ini adalah bel emas. Saat turun, suara bel bergema di langit. Ingat, sangat penting untuk mengintegrasikan ini dengan formasi penyegel alam untuk bertahan selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini, alam surgawi kuno akan tersegel sepenuhnya dan tidak memberi Anda bantuan apapun. Lonceng perlahan tiba di hadapan air Daois. Daois Water didirikan dan lonceng emas tiba di hadapannya. Dia mengungkapkan ekspresi ekstasi saat dia meraih bel. Gemuruh menggelegar bergema di pikiran dan dia membentuk koneksi dengan bel ini. Warna darah di langit menetap angsur menghilang dan langit perlahan kembali normal. Dia mengintip dan berdiri dan mondar-mandir, benda yang ditinggalkan benda tua itu pasti berguna. Dengan harta karun dari alam surgawi kuno,
saya ingin melihat bagaimana Wang Lin dapat membunuh saya. Setelah saya membunuh Wang Lin, saya dapat menukarkan bel ini dengan imbalan yang besar. Penguasa akan memberiku Joss Flames yang tak terbatas. Seperti menggabungkan bel dengan formasi penyegel alam yang terhenti selama 100 tahun, air Daois tidak pernah bermaksud melakukan hal seperti itu. Di sistem bintang Sungai Panggil di bawah alam surgawi petir, ada pusaran besar. Pusaran ini sudah ada sejak lama dan merupakan tanah terlarang di Sungai Panggil. Setiap yang mendekat akan tersedot dan terjebak di dalam. Jauh di dalam pusaran, ada sebuah planet budidaya. Planet ini tidak besar dan seluruhnya berwarna hitam. Ada banyak sekali rawa di planet ini, dan dipenuhi dengan gas beracun. Seluruh planet ini berupa rawa dan lumpur, dan jauh di dalam planet itu duduklah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Orang tua ini memiliki ekspresi yang mengerikan dan terdapat banyak benjolan beracun di wajahnya. Jejak gas hitam muncul dari rawa dan dihirup oleh lelaki tua ini. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, menampilkan dingin dan acuh tak acuh. Pada saat ini, asap muncul di hadapannya dan berubah menjadi awan bangau. Kultivator memanggil rekan Zoude. Saya bersedia memberi Anda roh Dao peringkat 6 jika Anda membantu saya sekali. Suara Daois Water datang dari awan derek dan menggema di dalam planet. Mata lelaki tua berkulit hitam itu berbinar. Dia mengangkat tangannya dan meraih awan derek, lalu dia mulai berpikir. Air Daois selalu pelit. Untuk memberikan orang tua ini roh Dao peringkat 6 untuk membantu, saya bertanya-tanya musuh macam apa yang dia temui, membantu sekali, baik-baik saja. Di Sungai Panggil, di planet setengah terbengkalai di salah satu ibu kota fana, terdapat pegadaian, dan pemiliknya adalah seorang pria paruh baya yang tampak lembut. Meskipun dia terlihat lembut, semua orang tahu bahwa pria paruh baya ini akan menawar setiap sen. Pada hari ini, dia sedang duduk di dalam pegadaian sambil memegang batu giok di tangannya. Sambil memperhatikannya dengan cermat, dia dengan cermat mengamati orang yang datang untuk menjual. Pria paruh baya itu memutar matanya dan dengan malu-malu berkata, "Ini bukan batu giok yang bagus." Penjaga toko, ini. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Saat dia berbicara, ekspresi berubah dan dia melihat keluar 12 keping perak. Mata pria paruh baya itu berbinar dan dia mengeluarkan 12 keping perak untuk diserahkan kepada pelanggan yang terkejut. Setelah dia pergi, dia menunjuk ke udara. Seekor bangau awan muncul di hadapannya. Memanggil rekan penggarap Master Cloud Edge. Aku akan memberikan mantra penghenti penguasa alam tertutup jika kamu membantuku sekali. Suara Daois Water menggema di benak pria paruh baya itu. Mata pria itu berbinar saat dia mengusap dagunya dan mulai merenung. Hentikan mantranya, menarik. Di wilayah peringkat 9 Lautan Awan, Sekte Hantu. Sekte Hantu sangat misterius di Lautan Awan, dan murid-murid mereka jarang keluar. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang memelihara pintu tertutup di dalam Sekte Hantu. Orang tua ini mengenakan jubah hijau, ekspresinya suram, dan dia dikelilingi oleh api hantu. Ini membuatnya tampak sangat murung. Saat dia sedang memegangnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Asap muncul dan berubah menjadi awan bangau. Kekosongan besar Sekte Hantu, saya bersedia memberikan 500 juta murid Yin dan Yang kepada Sekte Iblis jika Anda bertindak sekali. Pada saat yang sama, batu giok ke-6 Daois Water memicu gelombang mengerikan di alam batin. Semua pembudidaya kuat di sistem bintang 4 yang bersiap untuk menerima informasi di batu giok. Ada yang familiar dengan namanya dan ada pula yang baru pertama kali mendengarnya, namun namanya langsung menyebar ke seluruh alam batin. Manik penentang surga telah muncul kembali. Hal ini cukup membuat siapapun yang mengetahuinya menjadi gila. Pada saat persiapan kritis perang ini, air Daois telah menggerakkan hati semua orang. Siapa yang bisa terus mempersiapkan perang? Meskipun kebanyakan orang tidak tahu tentang manik penentang surga, 3 hal lainnya yang dijanjikan oleh air Daois sudah cukup untuk menggerakkan mereka. Kata-kata Daois Water dipenuhi dengan kebenaran. Wang Lin adalah anjing dari alam luar, jadi pembunuhan adalah hal yang benar. Pesan itu juga memuat penampilan Wang Lin. Meskipun itu berasal dari ratusan tahun yang lalu, itu sudah cukup bagi orang lain untuk mengenalinya. Sedikit sekali orang yang mengenal Wang Lin. Ketidakpercayaan segelintir orang tidak berarti apa-apa terhadap gerakan ini.
Di sistem bintang Sungai Panggil, di sebuah planet yang penuh dengan energi spiritual, terdapat sebuah gunung yang menembus awan. Di puncak gunung duduk seorang wanita berbaju ungu. Tubuhnya ilusi dan Anda tidak dapat melihatnya. Rambutnya seperti sutra menjulur ke pinggangnya dan dibentangkan ke bawah. Dia awalnya menutup matanya, tetapi pada saat ini, dia perlahan membuka matanya. Matanya seterang bintang, tapi ada sedikit kesuraman di dalamnya. Wang Lin, pion penguasa. Di Suman River, ada seorang pria mengenakan pakaian hijau bergerak melintasi bintang-bintang. Dia terlihat malas dan dia menguap. Dia berada sambil bergerak. Benda yang disebutkan paman guru itu seharusnya ada di sungai yang dipanggil, tapi di mana sebenarnya itu? Tepat pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu berubah seolah dia merasakan sesuatu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bukankah ini Wang Lin, anak kecil di masa lalu? Menarik, menarik. Di sistem bintang aliansi, di alam surgawi hujan yang tersegel, King Lin membuka matanya. Setelah teringat sejenak, dia dengan hati-hati mengingat waktunya bersama Wang Lin. Setelah sekian lama, ada sedikit rasa dingin di matanya dan tangan kanannya terulur. Alam surgawi hujan bergemuruh dan tetesan hujan berkumpul menuju King Lin. Segera, mereka mengembun menjadi tanda yang terbuat dari hujan. Adegan ini mengganggu si Tunan. Saat dia membuka matanya, dia sepertinya mendengar sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dipenuhi kemarahan. Sial, bajingan macam apa yang berani mengatakan kakakku adalah mata-mata? Orang tua ini memberi manik penentang surga, bukankah itu berarti aku juga seorang mata-mata? Mana yang berani mengatakan ini? Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Si Tunan berdiri dengan marah. Menatap King Lin menyapu si Tunan dan dia berteriak, duduk. Guru akan menangani ini. Juga, air Daois itu bukanlah bajingan, dia adalah budak guruku. Si Tunan menatap King Lin, tapi dia tidak terguncang oleh kata-kata King Lin tetapi mencibir. Meskipun kamu adalah guruku, dia adalah saudaraku. Saya tahu segalanya tentang dia. Saya membantu melangkah ke jalur terobosan. Dia membantu membangunkanmu dan kamu masih tidak percaya padanya. Bukannya guru tidak percaya, tapi penguasa itu. King Lin memasang ekspresi yang rumit, dan setelah hening beberapa saat, dia mengirimkan pesan perasaan ilahi dalam tanda hujan. Wang Lin adalah muridku. Siapa yang berani menyakitinya? Perasaan ilahi ini menyebar dari alam surgawi hujan dan menyebar ke seluruh aliansi. Itu terus menyebar tanpa henti. Di lautan awan, di lembah tempat pria berbaju merah berada, Tuan Lu Fu juga ada di sana. Dia dengan hormat berdiri di sana bersama orang-orang dari Sekte Iblis. Pria berbaju merah dengan cermat mendengarkan guru Lu Fu. Meski dia tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Alam 7 warna yang bagus. Benar-benar penguasa yang baik. Namun, pada saat ini, semua orang di lembah mendengar pesan perasaan ilahi dari Sekte Dewa yang telah menyebar ke seluruh alam batin. Mustahil, Wang Lin tidak akan pernah menjadi pion penguasa. Saat itu, penguasa alam tertutup secara pribadi mengatakan untuk membiarkan Wang Lin memimpin alam batin untuk melawan invasi. Ekspresi Master Lu Fu dan Master Sekte dari Sekte Iblis tiba-tiba berubah. Rasa dingin di mata pria berbaju merah menjadi lebih kuat dan dia menunjukkan senyuman. Saya, Tuan Hong San, tidak ingin menyia-nyiakan budidayanya sebelum perang. Tapi karena dia mendekati kematian. Pria berbaju merah melihat ke kejauhan, dan rasa dingin di matanya perlahan digantikan oleh kekaguman. Karena anak kecil itu telah pergi sendiri, mari kita lihat seberapa bagus penilaian penguasa alam tertutup. Bagaimanapun juga, itu urusan internal mereka sendiri. Di wilayah peringkat 7 lautan awan, cabang-cabang Sekte Dewa menyerang Sekte Asal yang telah hidup damai selama ratusan tahun. Sekte Asal tidak bisa menolak sama sekali dan segera semua anggotanya ditangkap. Mereka dengan cepat dipindahkan ke peringkat 9 Dewa Sekte. Sekte Dewa hanya perlu mengirimkan satu perintah dan murid ini akan membunuh semua orang di Sekte Asal. Lu Yanfei ada di antara semua orang, tapi dia tetap diam dan sangat tenang. Dia sudah lama berspekulasi bahwa hari ini akan tiba, tapi dia tidak merasa menyesal. Bukan hanya dia, tapi semua orang di Sekte Asal merasakan hal yang sama. Tanpa Lu Zihao atau tanpa Wang Lin, tidak akan ada Sekte Asal hari ini. Di dalam Sekte Penghancur Surga, Master Sekte menyeret tubuh lamanya keluar dan melihat Sekte tersebut dengan ekspresi yang rumit.
Kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang dan terbang menuju Sekte Dewa. Di dalam Sekte Dewa, Mu Bingmei membuka matanya di dalam formasi. Dia kemudian memegang tangannya yang seperti batu giok. Sebuah pil muncul di tangan. Daoist Water telah membantu memulihkan budidayanya ratusan tahun yang lalu, tetapi harga yang harus dibayar adalah meminum pil ini pada waktu yang tepat. Mu Bingmei selalu menepati janjinya. Dia melihat pil itu untuk waktu yang sangat lama. Di bawah perintah Daoist Water, para murid Sekte Dewa dengan cepat berkumpul menuju Sekte Dewa. Semua susunan transfer dibuka agar mereka dapat kembali dalam waktu singkat. Lebih dari 10.000 murid telah berkumpul. 10.000 murid ini berkumpul dan mulai membentuk formasi penghancuran 9 surga yang awalnya dipersiapkan untuk pertempuran melawan alam luar. Di Cloud Star System, Wang Lin bergerak maju dengan rasa dingin yang mengerikan di matanya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Daoist Water, tapi dia telah dengan jelas mendengar pesan indera ilahi di batu giok ke-6. Wang Lin berpikir saat dia bergerak, dan niat membunuh yang menumpuk di dalam dirinya menjadi semakin kuat. Saat dia bergerak maju, niat pembunuhannya hampir menjadi padat dan berubah menjadi beku. Awalnya lebaran hanya 10.000 kaki. Bahkan kabut di sekelilingnya pecah dan membeku. Setelah membunuh air Daoist, aku akan mendapatkan kedamaian. Wang Lin melangkah maju sambil tetap tenang. Namun, ada badai yang menggemparkan surga yang tersembunyi di balik ketenangan ini. Dia harus membunuh air Daoist. Tidak ada niat untuk mengumumkannya menjadi salep. Beberapa orang tidak layak menjadi budak, mereka hanya bisa dibunuh. Segala sesuatu yang terjadi dan segala sesuatu yang telah dilakukan Li Qianmei untuknya, semuanya disebabkan oleh air Daoist. Jika dia tidak mengejar manik penentang surga milik Wang Lin, semua hal itu tidak akan terjadi. Saat Wang Lin bergerak maju, niat membunuh yang datang dari tubuhnya sangat mengerikan. Area seluas 10.000 kaki telah menjadi 100.000 kaki. Semua kabut yang mendekatinya berubah menjadi es. Melihat dari jauh, kemanapun Wang Lin lewat berubah menjadi dunia es. Dia tidak memiliki sari air, jadi dia tidak bisa membentuk es asli. Namun, dia mempunyai hati seorang pembunuh dan keinginan untuk membalas dendam. Dalam hidupnya, dia selalu berpegang pada prinsip bahwa selama orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka, tetapi jika mereka menyinggung perasaannya, dia akan membunuh mereka. Sama seperti 9 tetes darah yang telah dia kental di hadapan Guru Lu Fu, 9 tetes darah itu mengandung prinsip hidup Wang Lin. Dia bukanlah seorang pria terhormat atau penjahat yang tidak tahu malu. Dia tidak melakukan kejahatan dan jujur, dia juga tidak jahat dan tercela. Dia adalah Wang Lin, dan dia hanya berharap untuk tidak melakukan apapun yang tidak dapat dia jalani di dunia ini. Jika ada yang berani menentang prinsip itu, maka dia akan membunuh. Membunuh. Saat dia bergerak melewati lautan awan, embun beku terus meluas hingga mencapai ketinggian 50.000 kaki, lebar 100.000 kaki. Es ada di mana-mana, membekukan sistem bintang. Wang Lin menyerbu menuju kedalaman laut awan, tempat peringkat 9 Dewa Sekte berada. Saat dia menyerang, niat membunuh Wang Lin mengalami perubahan yang aneh. Perubahan ini terjadi tanpa disadari dan tidak ada yang tahu bagaimana perubahannya. Perubahan ini menyebabkan sebagian esensi muncul dalam niat membunuh. Esensi menetap. Segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi esensi, tetapi esensi kelangsungan hidup sangat sulit untuk dibentuk. Bukan hanya membunuh banyak orang, perubahan aneh yang diperlukan adalah sesuatu yang masih belum dipahami oleh orang lain. Saat Wang Lin melangkah maju, dia bergerak semakin cepat. Suara retakan bergema saat dia membekukan semuanya dan memasuki kedalaman lautan awan. Wilayah peringkat 9. Dengan satu langkah, seluruh kabut di wilayah peringkat 9 bergemuruh dan berubah menjadi es. Tubuh Wang Lin muncul di luar Sekte Dewa. Taoist udara. Suara dinginnya sangat menggetarkan dan menyebar ke seluruh lautan awan seperti guntur. Kamu telah berkolusi dengan alam luar dan pemberontakan melawan tuanmu. Saat itu, penguasa alam tertutup tidak tega membunuhmu, tapi aku datang ke sini atas perintah penguasa alam tertutup untuk membunuh budaknya atas namanya. Suara Wang Lin seperti kekuatan surga dan mengejutkan dunia. Pertarungan ini membuat terlalu banyak orang menonton. Pertempuran ini membuat indera ilahi dari para kuatir yang tak terhitung banyaknya yang menyaksikan,
dan keinginan dari banyak orang yang mengirimkan langkah ketiga pun tiba. Pertarungan ini akan membuat Wang Lin terkenal di alam batin. Bersambung.